Bangkit lebih kuat, baku gandeng Maluku bisa merdeka. Selamat datang para tamu undangan di talk show Maluku Dulu, Kini, dan Nanti. Acara ini digelar langsung dari Ballroom Hotel Santika Premier Ambon dan live di kanal YouTube dan Facebook fanpage tribunambon.com serta di blast di Tribun Network termasuk Tribun Bali, Tribun Timur, Tribun Bangka, dan Tribun Papua. Nah, karena ini acaranya tribunambon.com, maka saya akan menyapa hadirin sekalian baik yang ada di Ballroom Hotel Santika dan yang sedang menyaksikan secara live di kanal YouTube dan Facebook dengan sapaan Tribuners. Jadi kalau saya bilang halo Tribuners, semuanya bilang hai. Coba kita tes ya. Halo Tribuners. Wah, saya lihat sudah sangat semangat sekali ya di sini ya. Nah, tak hanya itu, talk show kita hari ini juga didukung oleh para sponsor yang akan saya sebutkan satu persatu. Ada Comforta, ada juga PT Glora Aksara Pratama, kemudian BNI, Garuda Indonesia, PLN, PT GBU, Telkomsel, Wardah, Amaris Hotel, Angkasa Pura, Bank Indonesia, dan tentunya Hotel Santika Premier Ambon. Namun sebelum kita memulai acara ini Tribuners, izinkan saya menyapa para tamu terhormat kami di Ballroom Hotel Santika Premier Ambon yang sudah ada di depan kami saat ini. Yang terhormat Bapak PLT Kadis Pariwisata Maluku, Bapak M. Ali Hanafi Soumena, mungkin Bapak belum hadir, nanti mungkin sedang dalam perjalanan ya teman-teman ya. Kemudian ada Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku, Bapak Samson Atapari, selamat datang Bapak. Kemudian ada Kaprodi Pariwisata Budaya dan Agama IAKN Ambon, Ibu Ilona Salhuteru. Kemudian ada Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI, Bapak Teni Barlola, selamat datang untuk Bapak. Kemudian ada Kepala Bapeda Maluku, Bapak Anton Lailosa. Bapak selamat datang. Nah, Tribuners, untuk mengawali acara hari ini kita akan dibuka dengan music performance dari teman-teman For Fun Acoustic. Mungkin teman-teman For Fun Acoustic udah siap di belakang sana? Nah, langsung aja kita panggil nih For Fun Acoustic. Ini biar kita lebih rileks lagi ya teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian. Biar kita lebih rileks, kita dengerin alunan-alunan lagu dari teman-teman For Fun Acoustic. Mungkin boleh satu orang sini dulu gitu. Oh, udah ready? Langsung? Oke, siap. For Fun Acoustic, the stage is yours.
selalu ku coba tuh mengindahkanmu. Pertahankan kau demi kehormatan bangsa. Pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar, ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Sayang beta, mari datang dekat-dekat jua. Mande-mande anaconda, mande. Kalau rasa bagaimana, beta pulang kawin dengan Sau reka-reka, gaba-gaba ampa buah. Sayang beta, mari datang dekat-dekat jua. Malayo, 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 Malayo tinggal dari Tanjung, Tanjung yo. Malayo ditinggal dari Tanjung, Tanjung, Tanjung yo. Ampa buah. Kalau nyong sayang beta, mari datang dekat-dekat jua. Malayo, 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 Malayo tinggal dari Tanjung. Sawato yang do maule, lembe-lembe doa indah, sawah-sawah di laut. Lembe-lembe doa indah, sawah-sawah di laut. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya mari datang, rasa sayang padane, rasa sayang padane. Ikan bubara, bubara sudah mati. Ikan bubara,
Bubara sudah mati. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya mari datang, rasa sayang barane, rasa sayang barane. Ikang Bubara, Bubara sudah mati. Ikang Bubara, Bubara sudah mati. Lembe-lembe toyando yo, lembe toyando maule. Sawa-sawa toyando yo, sawa toyando maule. Lembe-lembe tomaina, sawa-sawa di laute. Lembe-lembe tomaina, sawa-sawa di laute. Terima kasih. Oh ya Om, kalau menurut saya yang kita sering datang itu Nasepa. Karena Nasepa tuh terkenal di Ambon. Selain terkenal, tempatnya juga bagus Om. Kalau saya tuh sering datang itu ada namanya Pulau Kasumba di Kabupaten Serang bagian barat. Kenapa tuh abang sampai? Di sana sedikit masih memang alamnya masih cukup alami sekali kan. Pada saat saya berdinas di Maluku Tengah, itu ada objek wisata yang istilahnya Maldivnya Indonesia, itu di Pantai Ora. Ada air Belanda juga di sana. Destinasi wisata yang paling sering beta datangi itu adalah di Pulau Banda, khususnya di Pulau Neira. Kenapa? Karena di Banda itu dia per beta itu dia ada paket lengkap. Mungkin fasilitasnya terutama tuh fasilitas transportasi, karena dari situ kebanyakan belum ada sih, akses ke situ belum terlalu lancar di situ. Masih sekedar nelayan saja. Jadi kalau orang ke situ mereka charter Mayoritas yang beta selalu temui tempat wisata yang ada toiletnya selalu rusak, pintu rusak, bau, saluran tidak berjalan dengan baik dan tidak ada orang yang jaga. Sangat disayangkan banyak tempat wisata ada fasilitas tapi tidak ada orang yang jaga. Alasannya karena orangnya tinggal jauh atau yang digaji. Itu kan paling sedih saja. Kalau di Nasepa tuh yang perlu dibenahi tuh kayaknya WC-nya Om, karena WC-nya jarang dibersihkan. Tempat duduknya juga masih kayu Om. Kalau ketong lari bikin di Maluku ini lari ultramaraton otomatis pariwisata. Ini kan termasuk pesona Indonesia. Waktu ketong lari, karena itu kan eventnya jauh nih, larinya kan jaraknya cukup jauh. Jadi waktu ketong lari itu ketong kan pasti di pesisir pantai segala macam. Ketong bisa lihat ketong punya keindahan, ketong punya daerah Maluku nih. Contoh di Ambon nih, ketong bisa keliling, ketong punya kan bisa ada datangkannya orang-orang asing sana, atau ketong punya yang dari lokal sini, dari Indonesia sini bisa datang, bisa tapi kan ternyata Maluku ini kan punya aset yang cukup bagus. Ketong punya keindahan pemandangan yang cukup bagus di daerah Maluku, apalagi di pesisir pantai. Beta rekomendasikan ada di Larike, yaitu Belut. Nah di situ kan wisatanya katong bisa experience. Katong saya hanya ngeliat belut, morea, tapi katong juga kayak bisa kasih makan. Nah itu experience itu yang beta rasa wisata ke depan tuh harus lebih ke experience, yang hanya katong datang dan lihat, tapi mengalami. Yang saya rekomendasi pasti Pantai Ora sama Pasir Panjang. Kenapa? Ya karena memang itu tidak ada di tempat lain. Ya, Ora itu yang dia kamarnya di atas laut itu tidak ada di tempat lain saat ini. Yang recommended. Terus kalau yang di Pasir Panjang itu memang itulah, kita bisa melihat anugerah Tuhan itu dari pasir yang begitu indah, lembut sekali pasirnya.
Oke, itu tadi dia persembahan lagu dari For Fun Acoustic. Terima kasih teman-teman For Fun Acoustic dan juga pemutaran Vox Pop untuk pariwisata, terkait pariwisata di Maluku, begitu. Nah, Tribuners kalian, halo Tribuners. Iya, setelah tadi penampilan atau pemutaran Vox Pop dari masyarakat Kota Ambon, kita melihat banyak sekali harapan di sana untuk memajukan pariwisata di Maluku. Kiranya harapan itu dapat disambut baik bagi para pemangku kebijakan dan pelaku pariwisata yang nantinya akan dibahas dalam talk show inti. Ini talk show inti karena nanti akan menghadirkan narsum-narsum yang sudah ada di backdrop belakang dan host yang kece badai parah, gitulah pokoknya ya. Dan dengan tema Maluku dulu, kini dan nanti, dengan subtema pariwisata Maluku menuju endemi. Untuk itu nggak usah lama-lama, ini kayak ini ya. Langsung saya undang host kece para jurnalis tribunambon.com, Ajeng Hatalea. Thank you rekan saya jurnalis Dedi yang sudah membuka acara pada sore hari ini dengan cukup spektakuler begitu ya. Boleh disambut dengan tepukan tangan? Thank you, luar biasa sekali. Baik Tribuners dan juga Bapak Ibu para hadirin yang sudah ada di ballroom Hotel Santika Premier Ambon. Sore hari ini saya mau menyapa dulu karena kami melakukan atau menyelenggarakan talk show ini secara hybrid, yaitu live juga di kanal YouTube kami, di kanal YouTube Tribun Ambon dan juga Facebook fanpage. Apa kabar dulu untuk Tribuners yang sedang menyapa ya saat ini ya, boleh menyapa juga di kolom komentar. Nanti akan bisa sharing seputar pengalaman kalian menikmati betapa indahnya potensi wisata yang ada di Provinsi Maluku ini. Baik Tribuners, seperti yang kita tahu bahwa pandemi COVID-19 sangat menghantam industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Kalau kita mau melihat data ya, pada tahun 2020 tepatnya di bulan Februari, wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia sangat menurun drastis. Ini terlihat juga puncaknya terjadi pada April 2020 yang mana wisatawan mancanegara ini masuk ke Indonesia sekitar 158.000 orang. Nah kalau kita keseluruhannya di tahun 2020, sepanjang 2020 ini wisatawan yang masuk di Indonesia sekitar 4.052 juta orang. Nah bisa dibilang angka ini cukup memprihatinkan karena hanya 25% dari total wisatawan yang mengunjungi Indonesia pada tahun 2019. Bagaimana dengan di Maluku, Tribuners? Dan seperti apa para pelaku wisata bisa bertahan ketika pandemi COVID-19 menghantam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Maluku, dan bagaimana kiat-kiat strategi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Maluku. Kita akan membahasnya dengan narasumber-narasumber fantastis saya di panggung ini. Untuk itu saya akan memanggil satu persatu narasumber saya, boleh diikuti dengan tepuk tangan yang meriah Tribuners. Baik, yang pertama saya mengundang dengan hormat. Iya, saya sudah dibisikin, tenang, nanti bakal ada sesi itu. Baik, saya mengundang dengan hormat Bapak Kabid Promosi dan Pemasaran Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Pario Pelu. Baik, selanjutnya akan kami mengundang dengan hormat Ketua Bapeda Provinsi Maluku, Pak Anton Loylisa. Baik, selanjutnya untuk memantau kerja-kerja pemerintah di Provinsi Maluku ini ada wakil rakyat terhormat kami, beliau adalah Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku, Pak Samson Atapari. Kemudian yang menyediakan SDM yang kredibel
untuk bisa menjalankan roda pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Maluku. Izinkan saya mengundang dengan hormat Ketua Program Studi Pariwisata, Budaya, dan Agama IAKN Ambon, Ibu Ilona Salhutero. Dan selanjutnya ada Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Provinsi Maluku. Dalam hal ini diwakilkan oleh General Manager Hotel Santika Premier Ambon, Pak Nugroho Widya Harso. Baik, ini sudah kece badai nih, mengambil tempat di posisinya masing-masing. Tribuners, saya mau mengingatkan kembali Tribuners, saat ini kita sedang live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Tribuners bisa bergabung di sana. Mungkin ada pertanyaan yang mau diselipin di kolom komentar, ataupun kalian yang pengen membagi pengalamannya ketika kalian berkunjung ke lokasi atau destinasi-destinasi wisata yang ada di Provinsi Maluku, boleh share di sana supaya semua orang bisa mengetahui betapa hebatnya provinsi berjuluk Raja-Raja ini. Baik Tribuners, Bapak Ibu sekalian, narasumber saya semoga luar biasa. Diambil mic-nya boleh? Oke. Pada kompak ya. Kabarnya gimana? Mulai dari Pak Anton dulu. Baik Bu Ajeng. Oke, mantap. Udah nyala. Baik Bu Ajeng. Oke, ada Pak Samson juga yang dari luar Pulau Ambon, baru tiba di Kota Ambon, langsung naik di panggung ini. Apa kabar Pak? Semoga tidak jet lag ya. Ibu Ilona, apa kabar? Baik, ada Pak Rio juga, halo Pak. Halo, baik. Pak Gunawan juga, oh oke. Mohon maaf. Oke, nah Tribuners, kita akan memulai diskusi kami terkait dengan tema kita Maluku dulu, kini, dan nanti dalam bingkai pariwisata Maluku menuju endemi. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan video singkat yang merupakan opening speech dari Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Pak Sandiaga Uno. Ini dia untuk Tribuners. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Provinsi Maluku memiliki keberagaman potensi wisata baik dari wisata alam, sejarah, budaya hingga kuliner. Pada tahun 2021 lalu, Kota Ambon telah mengikuti program Kabupaten dan Kota Kreatif dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dari 58 kabupaten dan kota, Ambon masuk sebagai salah satu dari 11 kabupaten dan kota kreatif dengan ikon kota musik, kota ikan, dan kota damai. Selain itu, Provinsi Maluku juga memiliki desa wisata yang kualitasnya sudah tidak diragukan, seperti desa wisata Ngilngof di Kabupaten Maluku Tenggara yang meraih juara 1 kategori desa wisata maju dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI tahun 2021 lalu. Desa wisata Ngilngof adalah sebuah desa yang terletak di Kepulauan K yang terkenal dengan pantai Ngurblot yang membentang sepanjang 3 km dengan butiran pasir putih yang sangat halus seperti tepung. Maka jangan heran jika desa ini dinobatkan National Geographic sebagai pasir putih terhalus di Indonesia, Asia, bahkan di dunia. Berbagai inovasi dilakukan untuk pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar menjadi sektor unggulan dan dapat menunjang pembangunan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun perlu diingat bahwa kekayaan Indonesia yang sesungguhnya adalah sumber daya manusia, di mana ekonomi kreatif yang memiliki modal dasar pemikiran kreatif dan inovasi, sehingga pembangunan SDM khususnya di era serba digital ini menjadi hal yang super penting. Selamat dan sukses atas kegiatan dialog publik dengan tema Maluku dulu, kini, dan nanti. Pariwisata Maluku menjadi endemi. Serta saya ucapkan juga selamat ulang tahun ke-77 untuk Provinsi Maluku yang akan jatuh pada 19 Agustus 2022 mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam pesona Indonesia.
Tribuners dan juga Bapak Ibu hadirin yang ada di Ballroom Hotel Santika Premier Ambon, Bapak Ibu narasumber saya yang luar biasa pada hari ini, tadi kita sudah disambut dengan opening speech yang disampaikan oleh Mas Menteri kami untuk membuka diskusi atau talk show yang bakal kita pandu ke depan ini. Baik Tribuners dan juga Bapak Ibu, pertanyaan pertama ini, jangan tegang-tegang dulu mungkin kali ya. Mohon maaf, Pak Nugroho gimana kabarnya, tadi kesempat keputus ya. Mohon maaf, gimana kabarnya nih Pak? Terima kasih sudah menyediakan ruangan ini untuk kita pakai live di Tribun Ambon. Kabarnya luar biasa. Luar biasa ya. Iya, memang semangat dan spirit orang-orang yang bekerja di sektor pariwisata harus sehat begitu ya, karena ini sudah siap untuk menyambut tamu di 2022 nih. Rame pasti ya, optimis harus. Optimis. Baik, oke. Tribuners dan juga Bapak Ibu, seperti yang kita tahu bahwa memang COVID-19 ini tidak menghantam Indonesia di bagian mana saja. Nah di Maluku sendiri terjadi penurunan angka wisatawan baik dari mancanegara ataupun secara nasional sendiri. Kalau kita mau melihat data ya Tribuners, di tahun 2020 ini data yang kami ambil berdasarkan catatan dari Dinas Pariwisata Provinsi Maluku pada 2020 ini sebanyak 2010 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Provinsi Maluku, kemudian menurun di tahun 2021, yakni hanya sebanyak 1.450 orang. Nah, secara nasional tamu Nusantara ini ada terdapat 93.321 orang yang melancong ke Provinsi Maluku. Kita ke Pak Rio dulu nih, selaku orang pariwisata, tidak lengkap begitu ya kalau kita mendengarkan langsung dari orang pariwisata. Pak Rio mungkin boleh gambarkan seperti apa sih situasi di saat Provinsi Maluku diterpa COVID-19 saat itu? Kondisi pariwisata memang sudah bisa kita bayangkan bahwa orang nggak bisa kemana-mana karena terkait dengan peraturan dari Kementerian Kesehatan dan Indonesia secara umumnya, Satgas menurunkan aturan ini dan itu begitu, membatasi perjalanan kita kemana-mana. Dampaknya seperti apa ke sektor pariwisata di Provinsi Maluku? Baik Mbak Ajeng, terkait dengan yang telah disampaikan, bahwa sektor pariwisata kita ketahui bersama salah satu sektor yang paling terdampak pandemi dari 2019. Yang bisa kita lihat secara statistikal tahun 2019 misalnya wisatawan mancanegara berjumlah 13.153. Tetapi ketika pandemi tahun 2020 sampai 2021 dari 13.000 tadi dia turun hingga 2010. Tidak sampai 10%-nya. Kemudian 2021 masih lagi mengalami penurunan 1.450 orang dan di tahun 2022 ini sampai dengan bulan Maret itu sudah tercatat mencapai 375 orang. Tetapi penurunan ini ternyata ada perkembangan lain, terutama wisatawan Nusantara dan wisatawan lokal. Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan penurunan wisatawan mancanegara karena pandemi, itu kemudian kita berharap pada wisatawan Nusantara dan wisatawan lokal. Nah, catatannya terjadi beberapa hal menarik di sini, di mana wisatawan Nusantara tahun 2019 76.000 orang, di tahun 2020 memang menurun 55.000, tetapi menampilkan grafik yang membaik di tahun 2021 mencapai 93.000 orang. Sama halnya wisatawan lokal, malah wisatawan lokal angkanya lebih baik lagi. Tahun 2019 147.000, tetapi di 2020 trennya tidak turun tapi dia cenderung meningkat. Dari 147 dia 173. Kemudian di 2021 malah tembus 200.000. Artinya memang dalam masa pandemi kita harus beradaptasi, terutama dengan ketika kita bicara wisatawan, maka wisatawan mancanegara memang memberi kontribusi terkait dengan nilai ekonomi, tetapi ketika masa pandemi yang kita bisa berharap adalah wisatawan Nusantara dan wisatawan lokal. Karena tadi ada pembatasan transportasi, kita tidak boleh banyak keluar. Nah, dalam masa-masa regulasi yang berubah seiring dengan perkembangan COVID, maka salah satu hal yang positif adalah dengan wisatawan Nusantara dan wisatawan lokal.
Nah tentu ini kemudian menjadi catatan buat kita untuk perhatian, terutama tadi sudah disampaikan dalam video pendek tadi terkait dengan transportasi, sarana prasarana di destinasi, itu juga harus menjadi perbaikan sehingga kita harus membuat wisatawan lokal itu sebagai raja, wisatawan Nusantara sebagai aset kita yang harus kita manfaatkan karena itulah yang menjadi penolong kita ketika pandemi COVID. Itu mungkin dari kami. Baik, berarti dari catatan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku bisa kita lihat bahwa memang wisatawan mancanegara terjadi penurunan yang sangat drastis, namun kebalikan untuk wisatawan Nusantara, wisatawan lokal pun melonjak tinggi seperti itu. Namun berdasarkan catatan kami, liputan kami di lapangan ini melihat bahwa memang ada pembatasan-pembatasan yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku untuk menahan laju perkembangan angka kasus COVID-19 pada saat itu. Di beberapa destinasi-destinasi wisata yang mana pada saat itu terpuruk, sudah ada beberapa pelonggaran yang kemudian dilakukan di tahun itu di akhir 2020, if I'm not mistaken. Nah di situ ada beberapa lokasi yang memang benar-benar tidak diperbolehkan untuk dibuka. Salah satunya adalah Kalijodo Ninifala. Kami merangkum informasi dari lapangan, ada tamu lokal yang dari Pulau Ambon ingin berlibur ke Sungai Ninifala Kalijodo yang berada di Pulau Seram bagian selatan, tepatnya di Kecamatan Tehoru sana, itu tidak bisa memasuki. Dan kami mendengar keluhan-keluhan daripada para pelaku wisata yang ada di lokasi tersebut, dalam hal ini adalah masyarakat Ninifala, bahwa memang dengan adanya pembatasan-pembatasan tadi, penutupan, padahal mereka sendiri bisa menjamin bahwa menjaga standar-standar penerapan protokol kesehatan di lokasi. Namun hal ini yang kami temukan, menurut Bapak seperti apa? Kalau kita bilang banyak juga berharap dari wisatawan lokal yang mendatangkan keuntungan bagi para pelaku wisatawan di lokasi. Namun kebalikan yang kita temukan di lapangan, gimana tuh Pak? Memang terkait dengan data yang telah disampaikan, tetapi kunjungan wisatawan lokal dengan Nusantara memang tidak memberi dampak ekonomi signifikan seperti wisatawan mancanegara. Jadi memang kunjungannya meningkat, tapi dampak ekonominya memang tidak signifikan ketika itu terjadi pada peningkatan wisatawan mancanegara. Nah, dampak juga dari COVID ini terutama pada pengelola destinasi yang dikelola oleh swasta, secara private, kemudian di daerah-daerah terpencil, desa-desa yang biasanya bisa survive itu adalah yang dikelola oleh pemerintah. Misalnya Dinas Pariwisata Provinsi kami mengelola 3 destinasi di Pantai Hunimua, Pantai Namalatu, dan Gong Perdamaian. Nah, kekelolaan pemerintah tadi paralel dengan wisatawan, terutama wisatawan lokal, itu berkontribusi pada PAD. Jadi pada tahun 2020 kontribusi PAD kami hanya bisa memberi kontribusi PAD 300 jutaan, tetapi 2021 secara signifikan itu sampai dengan 1 miliar di 3 DTW tadi. Tapi memang tadi disampaikan oleh Ajeng bahwa dampak pandemi ini kerasa pada pengelola destinasi terutama oleh swasta, yang mana kunjungan ke sana itu sangat tidak signifikan sehingga mereka akan sangat kesulitan seperti tadi di Ninifala. Jadi memang meski mengalami peningkatan, tapi kontribusinya secara ekonomi memang tidak secara signifikan kalau terjadi peningkatan oleh wisatawan mancanegara maupun Nusantara. Baik, iya. Jadi saya mengutip tadi bahwa penghasilan atau pendapatan yang didapatkan dari sektor pariwisata tidak sesignifikan ketika wisatawan yang datang adalah dari mancanegara, dan ini lebih menguntungkan yang survive di tengah terpaan pandemi COVID-19 adalah pelaku pariwisata yang mana masih dikelola oleh pemerintah begitu. Namun yang swasta ini memang benar-benar terkapar, Tribuners. Nah, kalau kami mau ke akademisi dulu nih, melihat situasi pandemi COVID-19 saat itu, apalagi dampak ekonominya tidak terlalu signifikan bagi mereka yang mengelolanya secara swadaya atau pihak-pihak swasta. Silakan Bu. Ya. Seperti yang tadi dikatakan bahwa dampak dari pandemi ini terhadap kehidupan kepariwisataan
Indonesia khususnya di Maluku itu sangat berdampak sekali. Kita lihat bahwa terjadi penurunan angka ekonomi daripada masyarakat, terutama masyarakat setempat. Nah, hal ini bisa kita lihat dengan jelas ya ketika dari kami, saya langsung menyebutkan ya dari IAKN Prodi Pariwisata Budaya dan Agama, pada saat itu kita melakukan pengabdian masyarakat sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, jadi pendidikan, pengajaran, pengabdian masyarakat dan penelitian. Di dalam pengabdian masyarakat itu kami berusaha untuk turun di dalam masyarakat dan mencoba untuk meningkatkan kreativitas ekonomi masyarakat setempat. Hal ini saya bisa mengambil contoh misalnya ketika kami turun di tahun 2020 di Negeri Siwang ya. Kami berusaha untuk melihat potensi wisata yang ada di masyarakat setempat itu, dan kami melihat untuk potensi ekonominya itu ada ekonominya itu dapat ditingkatkan melalui daya usaha pariwisata dengan pengolahan produksi makanan lokal. Jadi dari situ kami berpikir bahwa kami sebagai akademisi kami perlu mendatangkan ahli yang benar-benar sesuai dengan bidang ilmu atau keahlian untuk menularkan itu kepada masyarakat dalam hal mengelola potensi makanan lokal yang ada di daerah tersebut. Selain daripada itu, selain makanan lokal, ada juga terkaitannya dengan souvenir. Jadi di Siwang itu ada lebih banyak dengan tradisionalnya adalah suling. Bahan dasarnya adalah bambu misalnya, itu bisa dibuat menjadi suling ataupun dapat dibuat souvenir yang lain seperti anting, hiasan meja, vas bunga ataupun ashtray ya, yang bisa digunakan ketika proses pandemi ini berakhir, masyarakat setempat dapat mempergunakan itu sebagai oleh-oleh yang dapat dijadikan sebagai peningkatan ekonomi masyarakat dari setempat. Itu yang kami dari akademisi lakukan untuk perkembangan ekonomi yang bisa diterapkan pada saat masa pandemi. Baik, berarti itu salah satu strategi pertahanan seperti itu ya di masa pandemi, di mana ada peningkatan kapasitas bagi SDM-SDM di sana seperti itu. Baik Tribuners, selain dari destinasi-destinasi wisata yang ada di Provinsi Maluku terpuruk ketika diterpa COVID-19 pada saat itu, tak terkecuali akupansi hotel-hotel yang ada di Provinsi Maluku ini. Kami tahu benar-benar terkapar, ada bahkan yang tutup total, ada bahkan terjadi PHK secara massal seperti itu. Bagaimana dengan PHRI Provinsi Maluku dalam hal ini diwakilkan oleh Pak Nugroho selaku GM Hotel Santika Premier Ambon. Situasi saat itu seperti apa? Oke, baik. Mungkin khusus untuk Maluku ini berbeda dengan daerah lain ya selama pandemi. Blessing kita di tahun 2020 dan 2021 ada salah satu perusahaan besar BP Migas itu membuat home base di Ambon sebagai tempat untuk seleksi untuk masuk ke site tempat untuk bekerjanya di daerah Babo di Kabupaten Teluk Bintuni di Papua di sana. Jadi ada 4 hotel yang dipakai, itu adalah Hotel Santika, Amaris, Natsepa, dan The City. Pada waktu itu hampir selama 2 tahun itu tertutup untuk umum, dipakai untuk proses seleksi karyawan yang mau masuk ke site di BP Migas di Babo. Jadi blessing us untuk Maluku, untuk hotel kami Santika boleh dikatakan tidak ada efek, tetapi dari beberapa hotel lain memang ada efek ya di situ. Ini yang membedakan Ambon berbeda dengan provinsi lain di Indonesia ini. Memang ada beberapa tempat seperti Palembang tapi yang terbesar dijadikan untuk tempat untuk proses seleksi kesehatan ini. Ambon ini salah satunya yang terbesar, dan justru malah selama pandemi okupansi kami naik, secara revenue juga kami naik,
dan efeknya cukup bagus buat kami. Mungkin ada beberapa hotel yang tidak seberuntung kami. Baik, apakah memang ada komunikasi intens begitu dengan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Maluku dalam hal ini bagi-bagi tamu, Pak? Oh iya, sudah pasti ya. Karena hotel di Ambon ini boleh dibilang masih terbilang sangat sedikit ya, jika kita dibandingkan dengan daerah lain ya. Jadi selama kami tutup, otomatis pembagi setiap ada inquiry atau quotation ke kami, pasti kami akan sampaikan ke hotel yang lain di dalam situasi pandemi. Walaupun di luar situasi pandemi seperti saat ini ya, kita sudah buka normal, mulai bulan April tahun ini kita buka normal, tapi ada satu tertentu hari-hari tertentu kita ini penuh. Untuk itu kita perlu untuk berbagi ke hotel-hotel lain, dan kita saling intens antar anggota PHRI di sini untuk membicarakan masalah okupansi, termasuk average room rate. Mungkin beberapa teman sini tahu ya, ada beberapa daerah seperti Bali, Makassar, karena persaingan akhirnya average room rate-nya jadi ya boleh dikatakan turun drastis, tapi alhamdulillah di Ambon ini, di Maluku ini kami selalu bicara intens, dan juga jumlah hotel di Maluku ini yang masih belum terlalu banyak. Baik, terima kasih. Oke, kita masih bahas seputar yang dulu-dulu aja dulu nih, beberapa tahun ketika COVID-19 masuk di Provinsi Maluku, tepatnya di Maret 2020. Ya, oke, ini di samping saya ini beliau ini yang bertugas untuk merencanakan kerja-kerja semua dinas terkait. Dalam hal ini juga ada pariwisata seperti itu, dan orang-orang yang pelaku pariwisata di dalamnya. Nah, mungkin Pak Anton bisa jelaskan ke Tribuners juga bagaimana sih Bapeda Maluku bisa mengawal atau mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata di Provinsi Maluku. Iya, terima kasih Ajeng. Jadi kami karena sifatnya badan perencana selalu melihat itu dari sisi yang komprehensif. Pariwisata adalah bagian daripada hasil daripada berbagai faktor yang lain yang harus kita benahi. Nah, tugas kami di Bapeda mensinkronkan semuanya, baik itu berbagai sektor lainnya, baik itu dari sisi pusat, daerah, swasta, pemerintah maupun antar OPD. Nah, apa yang terjadi pada COVID kita memang menghantam kita sampai minus 3,40% year on year, sehingga seluruh ekonomi kita itu terkontraksi. Salah satunya juga adalah pariwisata yang tadi disebutkan bagaimana mancanegara turun dan lain-lain. Nah, bagaimana mengatasi hal-hal ini? Lalu apa yang direncanakan oleh kita? Yang pertama adalah kita harus melihat sumbernya di mana. Sumbernya itu kita lihat waktu itu adalah dari COVID itu sendiri. Sehingga sektor kesehatan dalam vaksinasi dan lain-lain tidak ada jalan lain, harus berhasil. Dan situlah kita buat sehingga pergerakan mobilisasi masyarakat yang tadinya terhenti, kemudian kita buat itu sehingga mobilisasi itu kembali berjalan. Lalu yang kedua, kita jangan berhenti, kita tetap juga mensupport dinas pariwisata itu dengan bahkan dananya itu lebih naik lagi. Event-event yang langsung kita bisa lihat di KI besar, di Banda, event-event itu karena apa? Untuk terus menggerakkan konsumsi masyarakat. Uang dikucurkan, ada kegiatan, dan itu terjadi. Bahkan kita lihat jatuhnya kita tiba-tiba bangkit lagi. Year on year-nya misalnya langsung 5% kembali. Nah, itu salah satunya itu adalah dari kontribusi pariwisata, walaupun mancanegaranya jatuh, tapi nasional dan lokalnya itu meningkat. Kita juga tetap membenahi desa-desa wisata. Terbukti juga misalnya Nilgov di KI tetap juara 1. Kita juga tetap membenahi transportasinya sampai sekarang itu tetap berjalan. Jadi pada masa pariwisata itu jatuh pada saat itu kita tidak tinggal diam. Hal-hal yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang kita coba tetap buat. Sekarang kita mungkin beberapa bulan lagi lihat akan ada
pesawat yang angkutan dari angkatan Baik. laut. Ya itu kira-kira Oke. gitulah. Ya. Kira-kira. Terkait dengan perencanaan salah satunya nanti ada transportasi yang terbang berapa meter dari permukaan laut itu mungkin nanti dijelaskan di sesi berikutnya Pak ya. Saya mau ke wakil rakyat kami dulu Pak Samson. Kami tahu bahwa ketika pandemi COVID-19 di tahun 2020 itu aktivitas reses anggota dewan ke dapil-dapil dan anggarannya pun dipangkas seperti itu ya. Namun dari apakah memang dari wakil rakyat mendengar adanya keluhan-keluhan ataupun laporan-laporan yang kemudian disampaikan dari masyarakat sebagai pelaku pariwisata ke telinganya wakil rakyat nih Pak, silakan. Terima kasih Ajeng, Bapak Ibu selamat sore. Ya, kita di DPRD terutama Komisi 4 yang bermitra dengan Dinas Pariwisata. Sebenarnya fungsi kita kalau berbicara pariwisata ini lebih kepada fungsi pengawasan dan membahas bersama-sama dengan pemerintah daerah kebijakan-kebijakan kaitan dengan pengembangan pariwisata di Maluku. Memang pada saat pandemi ya bukan sektor pariwisata saja ya yang di kategori lumpuh. Aktivitas kita di DPRD, fungsi-fungsi pengawasan juga tidak bisa dilaksanakan secara maksimal karena totalitas tahun 2020 kegiatan reses, pengawasan itu kita tidak bisa lakukan karena memang ada pembatasan-pembatasan kaitan dengan bagaimana mengurangi dan bahkan mengatasi pandemi COVID. Setelah 2021, setelah terbuka walaupun belum 100%, setelah kita selalu dengan Dinas Pariwisata coba membreakdown persoalan-persoalan yang dialami seperti tadi disampaikan oleh Pak Rio, kita juga mengunjungi beberapa destinasi ya yang menjadi unggulan di Provinsi Maluku, misalnya Banda, Maluku Tenggara, terutama di Ngilngov, di Seram Utara dan Seram bagian Barat dan beberapa tempat untuk coba mencari tahu ya informasi apa dampak signifikan yang dialami oleh pelaku pariwisata di bawah. Dan memang tadi disampaikan oleh Pak Rio berdasarkan data-data itu sangat dirasakan dan memang ada tadi sisi positifnya juga ya di pandemi. Jadi apa karena mungkin orang terkungkung terlalu lama jadi ingin mencari suasana keluar sehingga tempat-tempat destinasi yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun swasta ataupun perorangan itu terjadi kenaikan yang skala-skala kecil ya terutama di perdesaan dan sebagainya. Tetapi kalau dilihat secara keseluruhan memang ini cukup terasa karena dengan persoalan kunjungan yang berkurang itu juga ekonomi di luar pariwisata, ekonomi kreatif, UKM kita yang berhubungan dengan pariwisata juga ini menjadi terpukul yang cukup berat. Sehingga pada saat itu kita melihat sudah dalam masa pandemi ini kita tidak bisa berbuat banyak, tetapi dalam rentang waktu ini kira-kira apa yang harus dipersiapkan oleh Maluku untuk melakukan satu pengembangan pariwisata pasca pandemi. Jadi di dalam 2020-2021 kita dengan Dinas Pariwisata itu lebih banyak sebenarnya coba berbicara kebijakan ke depan kaitan dengan kalau pandemi ini berakhir supaya pada saat dipromosi kita di bawah ini juga sudah siap. Kira-kira itu yang lebih banyak kita coba membahas di tingkat kebijakan. Baik, di tingkat kebijakan ya, ketika bertemu dengan masyarakat di tahun 2021 di beberapa lokasi yang tadi disebutkan Pak. Baik, apa rekomendasi Bapak terkait dengan persoalan-persoalan yang kemudian ditemukan di lapangan saat itu Pak? Ya, yang pasti kita semua dan setiap orang ya untuk ke tempat-tempat objek wisata yang paling pertama mereka itu ingin rasa nyaman dan aman. Tadi misalnya disampaikan orang berwisata misalnya ke pantai, taruhlah misalnya dengan sepa atau yang dikelola oleh masyarakat,
mereka ke sana minimal kalau mau buang air kecil itu tersedia fasilitas yang memadai. Misalnya mau makan, minimal situ ada tersedia tempat makan yang memadai. Dan memang rata-rata objek-objek wisata yang dikelola tadi itu banyak memang belum memenuhi standar yang ingin diharapkan oleh tamu atau wisatawan yang ingin dia berkunjung ke situ. Dan ini menjadi tantangan terberat kita ya, terutama kalau kita jangan dulu standar mancanegara ya, kadang-kadang standar lokal juga kita kunjungi ke sana, kita mau yang misalnya ya toilet yang dia walaupun sederhana tapi bersih, tidak bau dan sebagainya. Karena kalau itu tampilannya cukup memikau, pasti akan orang datang mengunjungi lagi. Tetapi kalau ke sana orang mau buang air saja susah, tidak ada tempat, kadang-kadang mungkin kedua kali dia sudah tidak mau ke situ. Dan ini tantangan kita sebenarnya, infrastruktur dasar kaitan dengan bagaimana menyiapkan supaya orang yang berkunjung ke situ dia merasa nyaman. Baik, ya Tribuners, tak terasa ya segmen 1 ini memang panjang banget yang masih perlu kami bahas lagi, namun akan kami lanjutkan di segmen berikutnya. Saya mau mengingatkan kembali ke Tribuners yang saat ini sedang menyaksikan kami di layar monitornya, kami live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage. Kalian bisa berkomentar di sana. Mungkin Tribuners yang tinggalnya di luar Pulau Ambon, juga Pulau Seram, dan juga Belanda, negara Belanda ya, karena ini memang Tribuners kita yang paling banyak mengunjungi portal tribunambon.com, boleh tepuk tangan dong, yang kencang, asik. Baik, boleh sharing tentang pengalaman-pengalaman kalian ketika berkunjung ke destinasi wisata yang ada di Provinsi Maluku. Kami akan lanjutkan obrolan kami, saya kembalikan ke MC Dedi. Oke, terima kasih Ajeng, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi teman-teman. Iya, tadi pembahasan yang cukup menarik dari 5 narasumber kita yang hebat-hebat, pemaparan yang luar biasa, data semua dikeluarkan begitu, dan Ajeng juga licin sekali ya, masuk dari narsum 1 ke narsum 2 sampai narsum kelima begitu. Nah tadi sambil nunggu Ajeng mengembalikan acara ke saya kayak pas pampres sana ya, berdiri begini kan, pakai beginian begitu. Nah iya oke. Teman-teman, acara kali ini juga didukung oleh Bank Indonesia Maluku. Untuk menyupport acara ini saya boleh minta tepuk tangannya sekali lagi untuk Bank Indonesia Maluku. Nah ngomong-ngomong soal Bank Indonesia Maluku, habis ini kita bakal dihibur nih sama John Laratmase, salah satu komika yang punya segudang, enggak juga ya Kakak John, bagaimana? Biasa aja ya? Biasa aja, oke. Dia adalah pemegang silver ticket Suci 9, stand up comedy Indonesia. Langsung aja Kakak John, kita ngobrol-ngobrol bentar sini dong. Ya Kakak John hari ini tampil cukup flamboyan ya. Asik. Oke Kakak John, kita ngobrol dikit ya. Boleh ya 30 detik aja gitu Kakak John. Oke. Nah Kakak John ini adalah seorang apa? Seorang anak Maluku yang baik hati, ya betul sekali. Iya Kakak John seorang ini komika, sekarang lagi sibuk-sibuknya ngomongin masa SMA ya. Oh iya benar. Di konten beta lagi ngomong ketemu punya masa-masa SMA yang sebenarnya agak nakal dulu, tapi setelah ketemu pikir-pikir ternyata lucu juga gitu. Kayak bolos, menyontek, ya pacaran, PHP-in orang perempuan, menarik lah kayak. Oke baik, daripada lama-lama lagi langsung Kakak John, the stage is yours. Oke, thank you. Sekali lagi beta minta tepuk tangan untuk semuanya yang ada ruangan ini. Para narasumber yang saya hormati, mohon izin mau cari uang dulu Pak. Ya, udah lama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Karena ini ketong lagi semangat-semangatnya kemerdekaan Indonesia yang ke-77, maka beta mau dengar dong ketemu semangat kemerdekaan. Merdeka! Merdeka! Luar biasa, tepuk tangan lagi dong untuk semangat kemerdekaan ini. Bapak proklamator kita, Insinyur Soekarno-Hatta pernah berkata, berikanlah saya 10 orang pemuda dan akan kugoncangkan seluruh dunia. Tapi buat beta pribadi cukup berikan beta 1 pemudi dan akan kucetak 10 pemuda. Perkenalkan sebelumnya perkenalkan ulangnya beta nama John Laratmase, dan betul beta adalah salah satu stand up comedian
Dan seperti tadi present dari katong punya MC yang luar biasa. Beta adalah salah satu anak Maluku yang memegang silver ticket Suci 1X Stand Up Comedy Indonesia yang ke-9. Boleh tepuk tangan ya? Seng usah juga karena ujung-ujungnya memang seng lolos betul lah. Beta seng lolos karena hari itu katong audisi melalui Zoom dan sangat sulit sekali membuat orang bisa tertawa melalui Zoom. Baginya sulit ini, agak bingung ini mau bikin tertawa bagaimana nih. Tapi yang buat beta agak kecewa karena beta tuh yakin sekali kalau beta tuh hari itu tembus Jakarta. Dalam beta punya diri nih, kayaknya beta anak Jaksel sudah nih. Dalam keseharian itu beta bicara tuh, dalam beta keseharian teman-teman karena persiapan ke Jakarta, beta obrolnya tuh Jaksel banget lah. Pokoknya literally suddenly, beta dalam beta obrolan sehari itu Jaksel banget. Ada beta pun tamang-tamang telepon tuh, ada duduk, John sih di mana nih, kumpul-kumpul dulu selaman. Bro sorry ya badan gue lagi gak enak banget nih. Beta ada duduk, ada yang lewat, lihat beta langsung beta marah, ngapain lu nggak gue? Gue pukul tak cungkel lu. Sudah Jakarta banget beta tuh. Dan sekali lagi beta mau mengucapkan terima kasih untuk Tribun yang sudah mau mengundang beta pada hari ini, luar biasa Tribun. Aku cinta Tribun. Memang betul Tribun beta lagi butuh uang, terima kasih ya. Sudah mengerti beta punya kekurangan selama masa pandemi ya. Bapak-bapak kasih yang masa pandemi itu beta sulit sekali gitu. Yang akhirnya beta lakukan tuh itu duduk nonton TikTok terus Pak. Gitu. Tapi beta cukup kecewa dengan Tribun. Karena dalam 1 minggu Tribun membuat beta punya materi batal. Bayangkan 3 kali beta mesti mengubah materi karena Tribun konfirmasinya beta bingung gitu. Yang pertama adalah waktu Kakak Rio, dia sini orangnya luar biasa, hubungi beta. Kakak John, bisa sih Kakak John nanti stand up di katong punya acara Tribun. Pokoknya katong butuh Kakak John untuk membuat suasana asik dan menyenangkan. Oh siap Pak Rio, beta tuh hebat sekali dalam buat suasana asik dan menyenangkan. Oh iya, dan juga katong ini butuh Kak John karena katong ada undang Pak Gubernur. Jadi katong butuh Pak John untuk roasting Pak Gubernur. Pak Rio, perasaan tadi asik dan menyenangkan. Kenapa menegangkan gitu? Cuman karena beta berusaha untuk profesional. Oke Pak Rio, mantap, beta akan siapkan materi untuk merosting Pak Gubernur. Materi beta siapkan tuh. Karena beta pikir, jujur saya waktu Pak Rio bilang beta siap untuk roasting Pak Gubernur Pak, beta ini agak takut. Karena katong tahu karakter Pak Gubernur kan tegas dan berwibawa ya kan. Tidak salah dong ya gitu. Agak takut beta, cuman karena beta ini mesti mempersiapkan materi dengan baik. Akhirnya beta pika, beta punya mama, karena beta dan beta mama lumayan dekat. Beta curhat lah. Mah, tanggal 18 ya beta ini ada mau stand up roasting Gubernur. Beta mama lihat beta dengan tatapan khawatir terus untuk bertanya, roasting itu apa? Gini mah, roasting itu kayak macam katong kasih panas-panas atau katong sindir-sindir lah Pak Gubernur. Oh, kayak katong sindir tetangga. Gitu sudah mah, gitu kayak gitu. Langsung tiba-tiba untuk khawatir untuk bilang kata, Nyong, kalau sindir tuh jangan terlalu parah-parah, barang kenapa mah? Sing nanti untuk pukul ko. Tidak seperti itu dong, karena seperti yang katong tahu Pak Gubernur adalah pemimpin yang tegas dan berwibawa. Digaris bawahi, itu perlu digaris bawahi. Tidak mungkin dong. Susah juga cari uangnya Pak, susah gitu. Tapi akhirnya beta berusaha dan akhirnya kebetulan hari itu beta punya komika senior Abdur Arsyad datang di Ambon. Dan kebetulan dia hari itu kumpul komunitas dan hari itu beta curhat gitu. Bang beta nih ada mau stand up pare. Roasting beta punya Pak Gubernur. Untuk gambarannya mungkin beta kasih tahu katong Gubernur itu adalah pemimpin yang tegas dan berwibawa gitu. Terus Arsyad bilang kata, oh Jun gampang, mendingan main aman aja gitu. Main aman aja, ya palingan kau bahas untuk punya prestasi-prestasi lah selama jadi gubernur. Nah di sini beta bingung. Prestasi yang mana? Banyak ya kan? Banyak dong. Prestasi penerapan mikro, PPKM mikro berhasil. Selama Pak Gubernur menjabat angka kemiskinan turun dari 3 ke 4, lumayan. Perbedaan itu prestasi gitu. Bahkan saking oke.
Jadi beta mesti, bahkan beta susiap tuh kalau seandainya jadi roasting, beta bilang, Pak Gubernur, Pak Murad ini anaknya Maluku banget. Gitu. Karena katong kalau lihat dari namanya bedanya satu-satu tuh kelihatan Maluku banget gitu. Kayak Murad, M, Maluku. U, untuk Maluku. R, rajanya Maluku. A, anaknya Maluku. D, beta pikir D apa ya? Oh, dolonya Kapolda Maluku. Oke, aman gitu. Tapi tiba-tiba Pak Rio telepon beta. John, kayaknya katong batal deh. Sing jadi roasting Pak Gubernur. Ya, kecewa materi siap lah baru. Tapi katong ganti dengan Pak Wagub. Oke, Pak Wagub, bisa lah. Beta balik lagi ke beta pemama. Mah, beta sing jadi roastingnya Gubernur. Puji Tuhan, Nyong, puji Tuhan. Tapi ganti roasting katong punya Pak Wakil Gubernur. Kira-kira menurut mama keresahan apa yang mesti disampaikan? Terus untuk tanya, katong Wakil Gubernur siapa ya? Katong punya Wakil Gubernur itu Pak Barnabas Orno. Oh, kira Ibu Widya. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Tribun. Cari uang susah sekali. Materi sudah siap, tiba-tiba ditelepon lagi oleh Pak Rio. Pak John, katong batal ya? Katong sing jadi untuk roasting dua-dua. Waduh, terima kasih Pak Rio sudah menyelamatkan saya punya hidup. Terus kenapa saya cerita materinya sekarang? Akhirnya oke, katong bahas saja untuk Maluku dulu, kini dan nanti. Ya, ini masih menyangkut dengan pariwisata, Pak. Jujur beta nih anaknya pariwisata banget lah. Apa sih wisatawan apa sudah objek wisata di Kota Ambon yang beta pernah kunjungi? Beta nih anaknya wisatawan banget. Ini kalau bala beta pun ada Sepa, Liang, semua ada. Anaknya itu wisata banget begitu. Cuman beta mesti jujur, Maluku yang dulu dengan sekarang itu beda. Apalagi kalau ketemu bicara pariwisata, semua aspek masuk dong. Infrastruktur, akomodasi dan lain-lain, transportasi yang bisa mendukung ketemu punya pariwisata untuk maju ke depannya gitu. Dan menurut beta ketemu punya salah satu yang sudah mulai bagus ya, ketemu punya transportasi. Apalagi ketemu tahu bahwa ketemu Maluku ini lumayan itu. Punya sebagian besar wilayah itu terdiri dari laut. Makanya ketemu infrastruktur laut itu sangat penting dan sekarang armadanya sudah lumayan banyak menurut beta. Jadi ketemu ke satu tempat ke tempat lain itu lumayan enak gitu. Karena dulu tuh beta pernah rasa naik kapal dari Ambon ke Somlaki 1 minggu. Di sini ada yang pernah rasa kan? Bukan kapal pelni, bukan kapal feri, kapal perintis. Kapal perintis yang kapal barang yang tahu dia pun tiang kasih turun set, tarpal tutup set, nah katong di tengah-tengah situ tuh. Jadi pas dong buka itu katong menggorebe tampa tuh, tahu kan? Katong menggorebe tampa lalu katong atur katong tampa. Nah ternyata naik kapal perintis itu mungkin bapak-bapak pernah alami ya, itu butuh skill begitu. Tahu kan kalau apalagi kalau katong tampa di tengah-tengah, terus katong rasa buang air kecil lalu mau pergi tuh, itu kan mesti lewat beberapa orang begitu. Jadi kayak ninja lah. Ombak, permisi gitu. Kakak permisi gitu. Perjalanan 1 minggu itu katong punya orang yang di samping yang awalnya saya baku kenal selama 1 minggu akrab. Jadi keluarga katong. Tahu sama dia permasalahan rumah tangga apa, tahu semua. Dan momen yang paling enak adalah ketika naik kapal perintis itu paling setengah matinya adalah kalau katong dulu di samping, jujur saja naik kapal perintis dulu ini yang belum tahu. Itu katong juga naik dengan kambing dan ayam. Serius beta pernah merasa momen ini Pak ya. Beta, aduh momennya, miris sekali lagi. Beta pernah di samping, terus di depan beta tuh kambing dan ayam. Terus hari itu beta pusing. Dan beta, karena sing kuat beta muntah beta muntah begitu. Pas beta muntah, kambing ini lihat beta. Kambing lihat beta begini, beta lihat kambing begini. Kambing lihat beta dengan tatapan seakan-akan dia bilang kata, manusia lemah. Harga diri beta sebagai manusia hilang, masalahnya dia pernah muntah. Dendam dong, ya itu memang beta pun kambing. Akhirnya ketika sampai pelabuhan jadi sate. Tidak aman itu. Dan sekarang itu katong bicara memang akhirnya sekarang beta merasa gampang karena katong punya transportasi sudah mulai nyaman. Katong punya kapal, armadanya sudah enak gitu. Cuman satu hal yang beta rasa tetap saya akan hilang adalah apapun kapal-kapal di Indonesia, katong saya akan pernah hilang mama-mama yang jual aqua. Tahu kan mama-mama yang jual aqua kan?
Setiap kapal Indonesia tuh pasti ada itu, mama yang jual aqua tuh yang aqua biasa, aqua dingin, krepek pisang, krepek keladi. Jujur secara pribadi beta pernah ada masalah dengan mama itu. Tapi masalahnya adalah mama-mama ini kalau jual tuh paksa begitu. Tahu kan kalau kau di pelabuhan ada bakso tiba-tiba muncul nyong, sepertinya nyong haus. Seng tanta beta seng aus. Katong berjalan muncul lagi, nyong. Tadi aku biasanya aku dingin lebih enak. Seng tanta beta seng aus. Berjalan muncul lagi, nyong tante beta sudah bilang beta seng aus. Seng tante cuma tahu keripik pisang. Pada beta sing masalah gitu Bapak Ibu, beta tuh sing masalah gitu dengan mama ini. Tapi coba mari katong bedah dan katong bayangkan ya, seandainya mama ini untungnya cuma ada di Indonesia, di kapal-kapal Indonesia. Coba katong bayangkan seandainya mama ini ada di kapal Titanic. Kapal Titanic jalan, tabar gunung es, gudubrak dalam posisi auto tenggelam. Jack cari Rose, nyong sepertinya nyong haus. Ini ada aqua biasa, 5.000 sa. Seng tante sorry beta ada cepat-cepat ya Rose, nyong. Tadi aqua biasa, ini aqua dingin lebih enak. Begitu gitu tuh. Untungnya mama itu ada sini. Dan kalau ketemu bicara pariwisata mungkin menurut beta sebagai anak muda Maluku, pariwisata itu bukan hanya ketemu bicara soal alam. Soal laut, soal gunung, banyak hal, budaya. Bahkan salah satu yang mesti katong kembangkan menurut beta adalah musiknya. Karena itu merupakan daya tarik gitu. Beta pernah pun teman gitu, dia waktu datang dari Bali, dia curhat pada beta kata, John, beta tuh waktu datang di Ambon, beta punya mindsetnya itu, Ambon tuh kota musik banget. Ambon tuh kota musik banget, dan beta tuh bayangan, beta turun langsung musik, turun musik gitu. Tapi pas beta turun, sing ada apa-apa, sing ada musik. Terus beta tanya, datang kapan? 2020 itu pandemi. Sing ada acara 2020. Bukan musik saya beta juga hancur ini. Tapi kita mesti mengakui bahwa apresiasi bukan saja pemerintah, apresiasi masyarakat terhadap musik juga sangat rendah. Kita mesti akui itu, jujur ya. Kita mesti akui itu. Simpelnya lah. Penyanyi-penyanyi Ambon atau penyanyi luar kalau menyanyi, orang Ambon kalau setiap kali nonton konser bukan berperan sebagai penikmat, juri. Ari Larso menyanyi nih, entah di mana, malu kata orang Ambon tuh malu cuma untuk berekspresi. Bahkan kata tuh malah komen, dia menyanyi kayaknya pakai suara hidung. Ya apa gitu, nikmati saja musik tuh nikmati begitu. Bahkan ya, setelah beta pernah di sini ada yang pernah nonton video klip GP Band di YouTube. Coba nanti buka. Beta pas nonton video klip GP Band itu, lalu beta baca komentar, ternyata justru apresiasi paling banyak itu justru orang-orang dari luar. Banyak sekali orang luar yang mengapresiasi orang-orang Maluku. Beta baca komen, ada yang komen, aing suka sekali lagu-lagu Ambon. Lagu-lagu Ambon tuh buat hati aing merekah gitu. Hashtag salam dari Bandung, orang Bandung Pak. Ada lagi yang beta baca komen lagi, Ambon suka sekali lagu-lagu Ambon. Lagu-lagu Ambon membuat hati Ambon terapa begitu. Hashtag salam dari Padang, orang Padang Pak. Bahkan ada yang komen, dia tulis di huruf kapital besar-besar, gue suka banget lagu-lagu orang Ambon. Lagu-lagu orang Ambon tuh gue banget. Hashtag salam dan Namlea. Serius itu, ada yang ketik begitu tuh. Ada gitu. Di sini ada orang yang orang Namlea. Ada sih, ada ya. Kalau ada yang di rumah yang nonton, beta sayang Namlea, cinta sekali beta dengan Namlea ya. Saking cintanya kalau bala beta pun ada yang keluar bukan darah, minyak kayu putih. Cinta gitu. Dan beta sindir ke Sengpai, kalau beta bilang kata, mengetahui Ambon City of Music, benar-benar kota musik, itu adalah sudah berkembangnya para pengamen di kota Ambon. Ya, agak sindir ya. Tapi betul tau, maksudnya ya meskipun fasilitasnya yang berkembang, setidaknya pengamennya berkembang begitu. Dan sekarang ketemu kalau duduk di restoran mana selalu ada pengamen begitu. Dari kecil sampai besar gitu. Tapi beta pernah punya pengalaman ini lucu Pak. Beta pernah duduk di, katanya biasa kalau di samping amplas itu, makan ikan bakar selalu tuh ada pengamen-pengamen anak-anak kecil gitu. Beta pernah punya pengalaman, beta duduk makan, terus ada anak kecil 2 orang. Terus dong biasa kalau datang tuh, gini nih kayak gini. Dong saya akan kasih selamat pagi, selamat siang, siang lah ya. Langsung menyanyi sah. Hari itu ada 2 orang, yang satu berdiri, yang satu duduk di samping begini.
Yang satu dia berdiri, yang satu dia menyanyi begini. Baru dia menyanyi itu langsung referensi musiknya bagus karena dia nyanyi bukan lagu anak. Nike Ardi lah. Dia menyanyi gini. Dulu aku mendengar barisan kata cinta. Dia temannya di samping, sing ada alat musik. Dia juga sing menyanyi. Dia tugasnya adalah mengulangi kata yang bagian akhir. Jadi gini nih. Dulu aku mendengar wangisan kata cinta. Dia tamang sambung. Cinta, cinta, cinta. Lebih baik sendiri. Beta rasa lucu dong, kreatif sekali begitu. Masih lanjut. Bukannya sekali, dia sambung lagi. Sekali gitu. Akhirnya masuk ref. Malam-malam aku sendiri. Dia tahu masih dulu. Sendiri. Tanpa cintamu lagi. Wow, dia sambung. Wow, itu. Mungkin dia merasa kayaknya dia kerja enak deh. Kayaknya yang paling setengah mati deh. Akhirnya dia lanjut. Hanya satu keyakinanku. Lalu dia pukul tamang. Sepi tagi uang. Karena bet yang susah. Oke, sekian dari beta Jonathan Fase. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih untuk komika andalan kita Kakak Ojang. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Oke, takut menggema kali ya. Jadi ketawanya tadi agak jaim-jaim. Saya bisa lihat dari sini karena saya pakai kacamata minus. Baik, Tribuners kembali lagi masih di talk show Maluku Dulu, Kini dan Nanti dalam bingkai pariwisata Maluku menuju endemi. Bareng saya Ajeng di sini yang akan memandu talk show hingga nanti di segmen 3. Nah, Tribuners dan juga para hadirin yang masih ada di ballroom Hotel Santika Premier Ambon. Tadi kita sudah bahas terkait dengan situasi pariwisata ketika diterpa COVID-19 di Provinsi Maluku di Maret 2020 lalu. Nah, saya mau ke akademisi dulu, ada Ibu Ilona. Ibu Ilona boleh jelaskan dari tahun 2020 hingga yang terbaru tahun ajaran 2022 ini, apakah ada berpengaruh tren penurunan terhadap minat para anak-anak Maluku dalam memilih jurusan pariwisata di IAKN Ambon? Ya, Kak Ajeng, untuk tren minat Prodi Pariwisata Budaya dan Agama IAKN Ambon, dan sebelumnya ini saya harus mengatakan bahwa Prodi Pariwisata Budaya dan IAKN Ambon ini sudah terbentuk di tahun 2018 dan ini merupakan salah satu prodi pariwisata budaya dan agama yang ada di Provinsi Maluku. Baru ada di IAKN Ambon, nanti mungkin di tahun ini ada lagi prodi pariwisata di universitas lain, tapi kami adalah yang pertama. Untuk tingkat atau minat mahasiswa untuk prodi pariwisata tahun 2018 karena baru masuk memang untuk pertama kali dibuka, memang minatnya sangat kecil ya, sangat kecil sekali. Mahasiswa untuk bergabung dengan IAKN Ambon prodi pariwisata belum banyak dikenal di Provinsi Maluku atau di Kota Ambon secara pastinya. Oleh karena itu, maka kami dari Prodi Pariwisata Budaya dan Agama melakukan berbagai aktivitas yang menunjukkan bahwa di Kota Ambon ini ada Prodi Pariwisata yang bisa untuk mengembangkan kualitas daripada sumber daya manusia, terutama anak-anak Maluku di dalam mengembangkan pariwisata, baik itu pariwisata lokal, nasional maupun internasional. Perkembangan ini berlangsung sampai dengan tahun 2020 sudah sangat signifikan ya. Itu dari yang masih sedikit sampai sudah sangat banyak dan penambahan ini sangat signifikan. Jadi berbeda kalau mau dibilang 100% peningkatannya karena sudah banyak dilakukan oleh rektor kami sendiri maupun aktivisi dari IAKN Ambon untuk menunjukkan bahwa di IAKN Ambon itu ada prodi pariwisata. Segala cara kami lakukan baik dalam sosialisasi, kemudian menampilkan atraksi ataupun tunjuk
profesi yang sebenarnya yang ada pada IAKN Ambon yang akan menghasilkan lulusan yang benar-benar kompetitif, maka sudah banyak peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan 2022 ini sudah banyak, sangat banyak. Dan kami itu ada 2 kelas. Dari yang pertama hanya 1 kelas di tahun 2018 sampai dengan yang sekarang itu sudah ada 2 kelas. Jadi tiap tahun itu ada peningkatan jumlah daripada mahasiswa untuk minat terhadap pariwisata, budaya, dan agama. Baik, saya pikir ini merupakan salah satu langkah pas ketemu sama pandemi di tahun 2022 persiapan untuk endemi ini. Kita akan ke Pak Rio, melihat tren penurunan secara internasional ya, yang tadi disebutkan di awal. Ini dari Dinas Pariwisata sendiri, strategi-strategi apa yang kemudian dilakukan untuk mendongkrak wisatawan berkunjung ke Provinsi Maluku. Kalau dari Ibu Ilona tadi, dari sisi akademik sudah ada calon-calon nih sebagai pelaku pariwisata nantinya. Provinsi Maluku dari sisi pemerintah seperti apa? Baik, memang setelah pandemi terutama 2020, 2021, kita harus beradaptasi dengan kondisi demikian. Kemudian apa yang kita lakukan sebelumnya, arah kami kan sebenarnya dari pemerintah tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Anton, kita merujuk pada RPJMD, kepada visi misi Bapak Gubernur. Nah, dalam proses pelaksanaan RPJMD dan implementasi RPJMD tadi terjadi tantangan. Sehingga kami juga harus berubah, kita juga harus beradaptasi. Kalau tidak kita akan terlindas oleh COVID. Kita tidak bisa berdiam diri meski kunjungan, terutama kunjungan mancanegara itu sangat sedikit. Beberapa hal yang telah kami lakukan, kita kemudian fokus Banda sebagai lokomotif. Karena ada wisata heritage di sana, maritim yang kelas dunia di sana, baik pesisir, divingnya, termasuk di beberapa tempat pada bulan-bulan tertentu terjadi terutama di Pulau Hatta itu misalnya ada musimnya hammerhead, hiu martil yang kemudian menjadikan beberapa wisatawan asing itu waktunya untuk berkunjung ke sana. Juga ikan paus dan lumba-lumba. Jadi punya keunikan, dan kabupaten kota lainnya sebagai gerbong atau buffer untuk pengembangan pariwisata di Maluku. Tetapi meski untuk jangka panjangnya kita memang butuh grand design, master plan untuk pengembangan 30-50 tahun ke depan seperti apa untuk Banda kita agar bisa bersaing secara global. Yang berikutnya tentu kita butuh pembenahan terkait dengan sistem dan moda transportasi, antara lain inovasi dari salah satu investor dari Tasa Geobi yang tadi disampaikan Wecraft, yang sekarang ini dalam tahap regulasi dan proses untuk uji coba di Maluku. Kami juga mendorong untuk bagaimana komunitas pariwisata, ekosistem pariwisata ini bisa saling sinergi. Misalnya fotografi, selam, vlogger, kemudian membentuk badan pariwisata. Misalnya di sini ada GNP, Pak Martin, juga kita berkolaborasi bersama-sama tidak hanya di provinsi, tapi kita juga dorong GNP misalnya di kabupaten kota sehingga bisa memberi kontribusi untuk pengembangan pariwisata. Karena dinas pariwisata tidak bisa kerja sendiri, harus ada dukungan support dari ekosistem pariwisata. Kami juga bekerja sama dengan influencer, konten kreator. Kita juga berharap dengan media massa, PHRI, perhotelan, dengan Pak Nugi, perusahaan penerbangan, misalnya kemarin seperti di Somlaki yang ada sedikit masalah dengan Wings, itu sangat berpengaruh terkait dengan kepariwisataan, travel agent, perbankan, baik dalam dan luar negeri dalam rangka promosi wisata ke Maluku, dan kita menggelar festival event baik secara live maupun secara virtual atau hybrid. Tahun 2020-2021 kami tidak melaksanakan event atau festival secara live, kita banyak taping atau hybrid karena kondisinya kita tidak bisa menggelar event yang orang banyak datang ke sebuah tempat atau festival sebagai transmisi untuk mendorong pariwisata. Jadi 2020 dan kebanyakan 2021 itu seluruh event festival itu diselenggarakan secara hybrid. Di tahun 2022 ini kami mencoba dan berharap event ini sudah bisa diselenggarakan secara live,
tanggal 20 Agustus ada Festival Budaya Maluku yang menampilkan 11 kabupaten kota, khazanah budaya dari 11 kabupaten kota ditampilkan, dan mudah-mudahan ini salah satu stimulan untuk mendorong kepariwisataan di Maluku. Beberapa sebulan kemarin kami menggelar seleksi putri pariwisata sehingga dapat berperan untuk mendorong pariwisata dari 11 kabupaten kota diseleksi untuk pertama kalinya di Maluku, dan itu dilaksanakan secara live. Kita juga butuh perawatan, pelestarian, dan peningkatan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata. Benteng Istana Mini di Banda itu domainnya ada pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berada pada ranahnya Balai Cagar Budaya yang adanya di Ternate, bukan di Maluku. Nah, harapannya adalah dengan koordinasi, sinergi kita bisa saling mendukung sehingga itu bisa membuat seperti yang tadi disampaikan bahwa ada sarana-prasarana yang rusak itu bisa segera diperbaiki karena tangan kami tidak bisa sampai karena ada regulasi yang membatasi kami. Kemudian fasilitas-fasilitas pendukung, baik toilet, makanan tadi disampaikan oleh Pak Sam, itu juga menjadi perhatian bukan saja pada provinsi maupun juga kabupaten kota, dan itu kita lakukan melalui beberapa pelatihan lokakarya di kabupaten kota. Kemudian juga industri, UMKM, dan ekonomi kreatif berbasis komoditi lokal. Itu kami lakukan pelatihan, pendampingan, dan penyediaan untuk kemasannya. Kemudian untuk fashion kami support untuk kain tenun Tanimbar dan di MBD terutama untuk bahan bakunya karena tidak ada pesanan pada tahun-tahun itu sehingga kita harus support untuk bahan baku untuk mendorong aircraft itu berkembang. Kemudian untuk mendukung City of Music, beberapa tahun kemarin kami membuat event festival untuk cipta lagu, vlog, video, lomba video untuk mendukung gairah bermusik. Kemudian kami juga melakukan beberapa atraksi musik di berbagai destinasi dengan menghadirkan seniman-seniman lokal maupun para pengamen jalanan di Gong Perdamaian sehingga ada ruang publik untuk mereka menyalurkan ekspresi bermusiknya. Selain itu yang penting juga adalah peningkatan SDM, kelembagaan masyarakat. Kelembagaan masyarakat ini juga terutama terkait dengan desa wisata. Desa wisata itu harus didorong antara lain oleh kelompok sadar wisata. Kami bentuk Pokdarwis sehingga ada organizingnya. Harapannya setelah itu dia berkembang dan bisa di take over oleh BUMDes sehingga memberi dampak ekonomi untuk pengembangan desa wisata. Tahun lalu Desa Ngilngof mewakili Maluku untuk lomba desa wisata Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021 dan terpilih sebagai desa wisata terbaik secara nasional kategori desa maju. Sementara tahun ini kami hasil seleksi dari Kementerian Pariwisata, Desa Hila terpilih sebagai desa wisata yang mewakili Maluku dalam 50 besar. Di bulan September tanggal 10 nanti Mas Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno akan turun untuk visitasi sekaligus penilaian. Harapan kami mudah-mudahan bisa mencapai minimal sama dengan Ngilngof di Maluku Tenggara pada tahun 2021 lalu. Nah itu beberapa hal yang telah kami laksanakan yang tentu tidak bisa Dinas Pariwisata sendiri, harus ada support, dukungan dari berbagai stakeholder atau ekosistem pariwisata. Baik, kita ke Pak Nugroho lagi nih, dari perhotelan sendiri. Apakah memang ada inovasi-inovasi baru untuk bertahan hingga di 2022 saat ini agar bisa menggait para tamu terutama yang datang dari luar daerah Provinsi Maluku bahkan mancanegara? Oke, dari kami sebenarnya kalau untuk market domestik masih cukup besar ya, mungkin 90 sekian persen market domestik, dan sebagian besar dari data di kami tamu-tamu yang tinggal di kami itu datang adalah untuk dalam keperluan bisnis. Jadi kalau spesifik untuk keperluan leisure atau berlibur itu presentasinya sangat kecil gitu. Jadi kalau data dari kami hanya kurang dari 10%. Jadi tamu datang ke Ambon sini khusus untuk leisure di situ. Nah tentunya kedatangan kami di sini grup Hotel Santika, mungkin grup Kompas Gramedia ya, kehadiran kami sini harus membawa manfaat untuk masyarakat sekitar. Nah selain untuk manfaat
ya kebetulan kami punya banyak kerjasama yang mungkin dengan YKN juga untuk membangun SDM juga. Kami berusaha untuk setiap promosi kami coba untuk mempromosikan daerah wisata. Betul. Jadi yang sudah kami lakukan seperti kami kerjasama dengan Desa Mamala kemarin itu sudah tahun ketiga ya. Kami berikan sponsor untuk promosi ada festival sapu di Provinsi Maluku. Jadi kami coba untuk di setiap Instagram kami, di sosial media kami, ini loh. Jadi datang ke Maluku bukan hanya untuk keperluan meeting, bukan hanya keperluan bisnis, tapi bisa untuk berlibur. Gitu. Karena okupansi kami tinggi hanya pada waktu weekend, weekdays, dari Senin sampai Jumat. Begitu Sabtu Minggu okupansi sangat rendah. Nah, kami berharap tamu-tamu yang datang ini ya extend lah sehari atau 2 hari untuk menikmati budaya dan alam yang ada di Maluku ini. Jadi untuk kedepannya sih kalau kami dari perhotelan ya untuk pariwisata Maluku lebih maju lagi dan kami siap bekerja sama supaya lebih maju lagi supaya okupansi kami juga baik weekend maupun weekdays bisa tetap tinggi dan tentunya dalam hal ini saya ingin berharap kerjasama lebih baik lagi ya terutama dengan pemerintah terutama dalam hal perizinan mungkin kemudahan mungkin yang bisa mendorong kami juga ini soalnya juga ada beberapa maaf ini saya sampaikan mungkin apa anggota DPR mungkin saya suka traveling apa setiap saya dan suatu daerah itu yang saya lihat pertama adalah museum karena saya pengen lihat budaya apa di sana cuma hanya di Ambon di Maluku sini Pak lihat mau masuk museum itu harus pakai surat izin Pak. Itu mungkin kami juga mau mengenalkan ke tamu-tamu kami lihat budaya Maluku dengan museum itu jadi tidak tahu kenapa harus sulit hanya pengen tahu itu juga itu sih mungkin dari kami itu juga. Oke, terima kasih. Ya, menurut kami ini memang inovasi-inovasi yang harus disambut begitu pihak-pihak terkait terutama Dinas Pariwisata. Jika dari teman-teman perhotelan dan juga restoran Provinsi Maluku sudah ada punya niatan untuk bisa menahan tamunya begitu ya agar bisa menikmati destinasi-destinasi wisata yang ada berdekatan dengan lokasi-lokasi hotel tersebut, ini boleh disambut seperti itu. Salah satu yang menjadi kendala para tamu ini juga berdasarkan pengalaman kami ketika di lapangan bertemu dengan wisatawan-wisatawan terutama mancanegara, mereka yang melakukan perjalanan di Provinsi Maluku tidak sepenuhnya untuk liburan begitu, tapi bisnis dan sebagainya. Kunjungannya adalah museum seperti itu. Dan salah satu kendala untuk bisa masuk di sana yaitu tentang perizinan. Dari DPRD seperti apa melihat hal ini? Apakah ini bisa didorong, dikawal begitu untuk pemerintah memberikan pelonggaran agar dipermudah begitu wisatawannya? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Informasinya Pak? Dinas Pariwisata maupun dinas karena museum ini di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan persoalan ini karena kita juga mengharapkan ya mestinya ini memang pintu gerbang ya sebelum mereka cari informasi yang lain karena kita dengan Dinas Pariwisata menerjemahkan kira-kira ikon pariwisata yang tepat untuk Maluku ini apa yang bisa dijual dan diatraksikan untuk dinikmati oleh para wisatawan. Kita coba membahas arah yang tepat untuk dikembangkan Maluku. Sebenarnya ada 3 hal besar ya kaitan dengan misalnya wisatawan alam. Ini misalnya bahari dan sebagainya. Budaya dan sejarah. Ini yang memang terus terang ya dari sisi penyiapan satu atraksi yang menarik dalam
tiga ikon besar itu kita memang masih lemah, dan ini memang dirancang untuk coba ke depan bagaimana misalnya kekayaan kita yang alam, misalnya bahari, spot diving, pemandangan-pemandangan pantai dan sebagainya, ini memang harus disiapkan dan coba dibuat satu atraksi yang sedemikian rupa. Misalnya sekarang yang lagi genjot ini Ngilngov di kei kecil, tetapi tadi sudah dijelaskan dalam bingkai besar arah kebijakan Banda ini yang kita tonjolkan sebagai, tadi sudah dijelaskan, sebagai lokomotif, sedangkan yang lain-lain ini sebagai gerbong. Kalau kita perumpamaan sebagai satu kereta ya. Kenapa Banda? Karena Banda ini sudah dikenal sejak dulu. Jadi untuk mempromosi Maluku dengan mengangkat Banda ini jauh lebih mudah daripada daerah yang lain. Bukan dalam arti mengabaikan daerah yang lain, tetapi minimal dalam strategi kampanye, dalam strategi promosi kita coba mengangkat, karena di Banda ini lengkap. Kita bicara bahari ada, bicara sejarah ada, bicara budaya ada, dan ini memang harus dipersiapkan. Tanggung jawab kita semua. Misalnya bangun desa wisata. Ini juga tiga komponen ini harus berbarengan untuk coba diangkat. Kita misalnya di Komisi 4 juga bermitra dengan desa, kita juga mendorong negeri-negeri adat itu coba dikuatkan. Karena di beberapa tempat, misalnya kalau di Seram bagian barat, misalnya Pulau Buano, itu dalam tahunan itu ada ritual yang mereka lakukan, dan ini nuansa budaya dan religiusnya ini cukup tinggi, dan ini kalau dikemas sedemikian rupa ini menjadi satu atraksi yang sebenarnya bisa dipromosi dalam kalender misalnya tahunan. Begitu juga di Seram Tengah dengan misalnya di Naulu, mereka ini punya budaya ini cukup lengkap. Ini juga belum diangkat oleh pemerintah kabupaten untuk dalam satu atraksi yang orang di luar ini tahu bahwa ada keunikan-keunikan yang ini mereka bisa dapat. Orang luar ini kan mereka datang jauh-jauh, yang ingin mereka nikmati itu yang tidak ada di negara mereka. Begitu juga di Banda, tadi Pak Rio sudah sampaikan, ini juga menjadi agenda bersama untuk kita mengkoordinasikan, karena penataan benteng-benteng, situs-situs yang ada di Banda itu kewenangannya memang bukan di provinsi, dia di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di UPTD, itu Balai Cagar Budaya, dan dia kantornya itu di Maluku Utara, di Ternate. Dia membawai Maluku dan Maluku Utara. Ini memang kemarin dalam awal-awal merancang kebijakan ini sudah dibicarakan karena persoalan pandemi, dan dalam waktu-waktu yang akan datang ini memang harus dibicarakan, karena Banda sekarang juga misalnya Istana Mini ini juga sudah dengan pemerintah pusat ini untuk ditetapkan sebagai istana presiden yang ada di wilayah timur. Mudah-mudahan dengan strategi-strategi yang coba dilakukan ini minimal mendorong para wisata Maluku untuk lebih dikenal di luar, dan mereka datang ke sini itu bisa menikmati. Tentu dengan tadi transportasi juga harus ada kemudahan, kenyamanan, dan ini harus kesiapan masyarakat, dan ini memang tanggung jawab kita bersama untuk membangun pariwisata yang komprehensif kaitan dengan bagaimana menjual Maluku ke depan yang lebih baik lagi. Iya, di sana pengawasan wakil rakyat seperti apa, terutama dalam pemulihan pariwisata di Provinsi Maluku? Selain tadi ada Istana Mini yang ditawarkan ke pemerintah Republik Indonesia, boleh dijelasin Pak? Ya, jadi tadi saya jelaskan kita fungsi pengawasan, lalu setelah itu kira-kira arah kebijakan yang tepat yang kita harus lakukan ini seperti apa. Dan kita memang tidak sendiri dalam berbicara pariwisata di tingkat Maluku, itu selalu bersama-sama dengan Dinas Pariwisata. Yang tadi saya jelaskan arah ke depan ini coba kita mendorong ketiga ikon tadi dengan membangun Banda
Baik. itu sebagai lokomotif pariwisata di Maluku untuk sebagai strategi promosi ke luar karena lebih mudah dikenal. Karena Banda juga dari dulu sudah kenal dengan pala, rempah-rempah dan sekarang juga sudah masuk dengan kira-kira Banda sebagai titik nol jalur rempah di dunia, terutama di Indonesia. Untuk ini juga salah satu strategi untuk memperkenalkan. Baik. Tetapi infrastruktur di bawah ini, kesiapan masyarakat ini yang menjadi tanggung jawab utama untuk kita juga harus siapkan. Nanti itu kita tanyakan ke Pak Anton ya. Pengawasannya tadi yaitu dengan terus berkoordinasi dinas terkait dalam hal ini pariwisata, begitu di tingkat pemerintahan, namun jangan lupa turun ke rakyat dan melihat ya Pak ya. Baik, saya ke Pak Anton. Pak Anton melihat begitu banyak upaya-upaya atau program-program yang kemudian dicanangkan dari pariwisata Provinsi Maluku, juga ada masukan dari pelaku pariwisata dalam hal ini perhotelan, dan bagaimana pengawasan DPRD Provinsi Maluku pengimplementasiannya di lapangannya seperti apa, sinergitas yang dibangun Bapeda Maluku dengan Dinas Pariwisata, pelaku-pelaku pariwisata itu seperti apa hingga saat ini Pak? Ya, terima kasih Ajeng. Jadi tadi kita melihat bahwa misalnya Pario dari Dinas Pariwisata selalu mengatakan bahwa kami tidak bisa bekerja sendiri, kami butuh ekosistem dan lain-lain. Nah, tugas kami yang di sini di Bapeda memastikan bahwa misalnya Dinas Pariwisata bermimpi untuk ada Banda dikunjungi, sudah kita tetapkan dalam Ripjadnas nasional maupun kita di daerah, kita letakkan dulu lokomotifnya di Banda. Lalu aksesibilitasnya bagaimana? Nah, kami di Bapeda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa yang transportasi itu yang tadi katanya tadi berteman dengan kambing itu dan lain-lain berubah lebih baik lah. Itu dan dia pastikan bahwa harus ada dalam program-program yang ada, itu ada dalam kita rencana pembangunan jangka menengah. Atau juga kita berpikir tentang atraksi-atraksi yang tadi budaya-budaya dan segala macam itu. Lalu siapa yang menggali budaya dan bertanggung jawab? Itu bukan Dinas Pariwisata, itu budaya ada di kebudayaan dan lain-lain. Kami bertanggung jawab bahwa itu ada di dalam program-program itu. Demikian juga dengan misalnya amenities, orang pergi ke sana susah air, di Banda susah air bersih dan lain-lain. Kami yang bertanggung jawab juga supaya mensinergikan antara pusat, daerah dan seluruh program yang lain supaya di sana itu ada air bersih yang dipastikan, karena daya tampung daripada pulau-pulau itu sangat terbatas. Dan itu bukan kita bekerja sendiri, pemerintah tidak, tapi juga dengan LSM lingkungan. Dan contoh saja kita meminta untuk master plan Banda itu kalau boleh jangan dibuat di kita Maluku, tapi kita menghadap ke Bappenas. Kalau boleh itu seperti membuat Danau Toba, maka master plan itu berasal dari Bappenas. Beberapa bulan lalu kami sudah pergi ke sana berbicara. Mereka bilang jangan tahun ini dulu, bagaimana kalau tahun 2023, tidak apa-apa. Tapi itulah upaya-upaya kita mencoba menerobos berbagai halangan yang kita hadapi dari sisi sumber daya manusia maupun dari sisi dana, dari sisi segala macam. Nah, kami dari Bapeda berusaha itu untuk mengintegrasikan itu, baik dari pemerintah pusat, daerah, ataupun juga dengan LSM seperti misalnya masalah lingkungan dan lain-lain. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Baik. Persoalan terkait dengan keterhubungan di Provinsi Maluku ini dihadapi oleh banyak sektor termasuk dari pariwisata itu sendiri. Keterhubungan yang kami maksud di sini adalah baik itu tentang aksesibilitas internet maupun transportasi nih Pak. Nah, perencanaan dari Bapeda sendiri untuk bisa mengurangi persoalan-persoalan ini sejauh ini seperti apa Pak? Ada suatu cerita yang kurang baik di saat dulu. Ada misalnya ada orang yang dari luar negeri dan kemudian ingin ke Banda, tidak sampai di sana, maka mereka dituntut oleh satu badan internasional pakai di Singapura untuk si penyelenggara travel itu dituntut, kok kita nggak sampai di Banda. Itu contoh daripada bagaimana sampai transportasi dulu itu menjadi masalah. Nah, sekarang ini syukur-syukurlah kita sudah punya 2 kali seminggu pesawat, kita punya kapal pelni, kita punya kapal feri, dan satu lagi kita ingin mencoba itu yang tadi disebut oleh Pak Rio dengan investor dari lain, teknologinya Korea Selatan, investornya Australia, untuk membuat satu kapal yang
suatu kapal yang kira-kira 100 meter bisa sampai 100 meter di atas permukaan laut, supaya dia menjangkau dan pertama di Indonesia, supaya itu bukan hanya dia mendukung para wisata, menjangkau pulau-pulau kita lebih cepat, tapi juga masuk dalam emergensi keadaan emergensi seperti bencana alam ataupun kesehatan. Nah itu kita sementara membuat itu secara, dan itu tidak bisa para wisata sendiri. Kami pastikan bahwa tempat mendaratnya misalnya nanti di sekitar jembatan Merah Putih, apakah PU sudah melakukan itu atau tidak. Nah itu kemudian berbagai hal lainnya. Nah itu yang kami buat. Yang jelas dari sisi kami, kalau harus menentukan prioritas sehingga mimpi yang tadi kita cerita semua ini, dia harus realistis di dalam sebuah tahapan. Dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Kalau memang apa yang kita mau mulai, kalau kita mulai, kita harus bangun sebuah ikon internasional yang harus dimanapun orang Amerika berdiri, orang Eropa berdiri dan lain-lain, dimana kita bersaing dengan Thailand, dengan Australia dan lain-lain, tapi ada sesuatu yang sangat berkesan buat mereka. Tidak ada jalan lain, kita harus berani dulu memfokuskan kepada suatu ikon yang misalnya tadi dicontohkan, yaitu suatu Pulau Banda, tetapi sambil juga menghubungkan keterhubungan dengan berbagai kawasan-kawasan yang dalam Ribdanas itu katanya kawasan Buru dan Buru Selatan, kawasan Manusela, kawasan Kei Besar, kawasan Tanimbar, kawasan Banda itu harus terhubung menjadi suatu. Nah itulah mimpi besar yang kita sama-sama buat, dan kami di perencanaan berusaha membuat itu sinergis secara realistis dari waktu ke waktu. Mungkin Baik. itu dalam segala kekurangan Bu Ajeng. Baik, dalam segala kekurangan. Udah minta maaf duluan nih, padahal masih ada pertanyaan rentetan saya. Baik, Tribuners, seperti yang kita tahu bahwa pariwisata ada banyak sekali jenisnya. Di Provinsi Maluku nggak kalah kayaknya dengan provinsi-provinsi lain. Seperti itu kita punya pariwisata bahari yang ada di Ngorblot, Malra. Kemudian ada di Pulau Ambon, Lubang Buaya, dan kita punya wisata budaya, Pukul Manyapu, Morela, Abdau, Tulehu. Kemudian ada Bambu Gila yang ada di setiap daerah Provinsi Maluku. Kemudian ada juga wisata kuliner, aduh banyak sekali. Sagu Gula. Kalau kita mau menyeberang ke pelabuhan Amahai, itu ada banyak sekali ibu-ibu yang kemudian menawarkan sagu gula di pelabuhan Tulehu. Bagea, waduh sayangnya sampai sekarang ada juga kemasannya yang minimalis begitu ya, lebih ekonomis seperti itu. Mungkin ini bisa menjadi catatan juga buat Dinas Pariwisata dalam hal ini peningkatan kapasitas masyarakat UMKM untuk bisa memproduksikan produk-produk yang memang berkualitas dan punya daya saing seperti itu. Dan masih banyak lagi potensi wisata lainnya. Mungkin tadi yang disampaikan menjadi salah satu catatan juga oleh komika kita, bahwa kalau dibandingkan dulu banget sama beberapa tahun belakangan ini, bahwa transportasi untuk bisa mencapai ke daerah-daerah kepulauan di Provinsi Maluku ini sudah ada kemajuan seperti itu. Namun hingga saat ini juga untuk menjangkau Pulau MBD misalnya, kita harus tempuh dengan transportasi laut kurang lebih 2 hingga 3 hari. Dan untuk transportasi bolak-baliknya itu harus menunggu kapal balik begitu, dan itu untuk bagi seorang traveler memakan waktu di jalan. Solusi yang kemudian ditawarkan pemerintah yang tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Anton adalah memproyeksikan salah satu transportasi yang mana dia bisa terbang di atas laut sekitar berapa meter Pak? 100 meter. Apakah transportasi ini hanya bisa digunakan oleh kaum elit saja? Bagaimana dengan kita rakyat jelata yang pengen jalan-jalan gitu lah Pak. Kita udah dikurung nih kurang lebih 2 tahunan, boro-boro mau kemana-mana. Kita mau eksplor dulu Maluku gitu loh. Karena sebelum pandemi COVID-19 saya sendiri pernah jalan-jalan ke daerah di Provinsi Maluku, sebut saja Pulau Seram. Luar biasa. Yang sudah pernah ke Pulau Geser mana? Ngacung dong. Mana? Belum. Ya Allah, anak Maluku apa ini? Ya udah, jalan-jalan ya. Kemudian ada yang sudah pernah ke mana lagi ya? Pulau Banda pasti ya.
aksesnya ini nih. Ada muka-muka yang sudah sering banget ya mereka posting di Instagram mereka. Jangan lupa di repost Pak akun official Dinas Pariwisata. Anak-anak yang suka jalan-jalan ini, Tribuners yang suka jalan-jalan ini, mereka punya kualitas foto yang jauh lebih bagus begitu, yang sangat patut untuk di repost. Jangan lupa watermark ya teman-teman ya. Oke, baik Pak, boleh dijelasin lebih jauh terkait dengan rencana provinsi pemerintah Provinsi Maluku untuk memangkas durasi akses itu. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Ajeng. Jadi permasalahan dasar sebenarnya yang kita mau pecahkan ini adalah kepastian ketika Bapak Ibu dari wisatawan mancanegara yang peradabannya kadang-kadang sudah cukup maju merencana kira-kira 6 bulan kemudian sebelum berwisata, dan mereka butuh kepastian. Nah, itu mungkin salah satu dasar daripada kita mencoba membuka berbagai alternatif alat transportasi. Sehingga tidak lagi kejadian-kejadian seperti yang dulu, datang tidak bisa pergi karena terbatas alat transportasi, kemudian dituntut, kemudian membahana di seluruh dunia, membuat wisata kita tidak terlalu baik. Nah, itu yang kita buat, makanya coba bekerja sama dengan salah satu teknologi yang saya katakan dari Korsel, dan kemudian investornya adalah seorang Australia, yang kita mencoba untuk memangkas ke arah, jadi kita dia akan memiliki pasar yang berbeda dengan kalau orang yang mau naik ferry punya pasar yang berbeda tentunya, punya target pasar yang berbeda. Demikian juga kapal pelni, demikian juga dengan dikategorikan sebagai angkutan laut ya, dia tidak di atas, dan semua itu adalah suatu alternatif dengan harga yang tidak terlalu mahal karena bahan bakarnya juga bukan bahan bakar yang mahal seperti pesawat, sehingga setiap alat transportasi itu punya pasar tersendiri, terserah konsumen mau ke arah mana. Yang penting dia dapat mengangkat secara keseluruhan para wisata kita, atau juga mempermudah kita di sektor-sektor lainnya, kesehatan, bencana dan lain-lain, sehingga secara keseluruhan itu memberikan iklim yang positif buat para wisata. Saya kira bukan hanya suatu hal yang bersifat langsung, tapi ada banyak hal yang juga dengan adanya transportasi seperti itu, hal-hal tidak langsung bisa juga berdampak kepada yang sektor-sektor pariwisata. Demikian Ibu. Baik. Terima kasih. Ya. Baik. Oke, kita ke wakil rakyat sebagai orang yang sering ketok palu mengenai anggaran. Pak Samson, untuk anggaran pemulihan pariwisata Provinsi Maluku udah diketok berapa jumlahnya, dan apakah itu bisa cukup untuk mengimplementasikan program-program yang ada di Dinas Pariwisata ataupun di ide-ide bapak-bapak di Wakil Rakyat? Iya, jadi untuk APBD 2023 ini memang belum dibahas ya, tetapi untuk anggaran ini dia siklusnya panjang. Dia dari OPD naik ke Bapeda, baru nanti sampai ke DPR itu dibahas. Dan kita sebagai mitra, apa yang sudah dirancangkan oleh dinas, terutama pariwisata dalam 1 tahun anggaran, itu kita tidak pernah memangkas, malah selalu diperjuangkan di badan anggaran. Kalau itu ada yang tidak terakomodir, ini harus diakomodir karena ini misalnya penting. Dan memang terus ya APBD kita ini rendah dari jumlah secara total untuk melayani 11 kabupaten kota, ini memang belum signifikan. Jadi secara teknis misalnya tahun 2023 nanti diusul oleh Dinas Pariwisata, memang kita belum tahu ini total yang nanti akan dirancang untuk di masa endemi ke depan yang apa yang harus dibangun, itu memang belum 2022 kemarin yang diketok berapa Pak? Secara teknis memang kita tidak hafal ya, karena ini memang harus lihat data. Mungkin kalau secara teknis itu ada di Dinas Pariwisata. Memang kita untuk Komisi 4 ini ada kurang lebih 12 mitra
jadi menghafal satu, kecuali ada data yang kita bisa lihat. Baik, penganggaran dari Dinas Pariwisata seperti apa Pak? Pada prinsipnya kami dengan Komisi 4 saling sinergi karena kami juga yakin sungguh bahwa Pak Samson dan teman-teman di Komisi 4 sangat melihat itu sesuai dengan kebutuhan, melihat itu sesuai dengan akurasi penggunaan dan terutama dari sisi manfaat buat masyarakat. Tetapi sebenarnya dari sisi persepsi kita sebisa mungkin sama dengan Banyuwangi. Jadi berapapun sebenarnya anggaran untuk kepariwisataan, ketika pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan, maka seluruh perangkat daerah yang tadi saya katakan bahwa pariwisata tidak bisa sendiri, maka seluruh perangkat daerah juga harus bersikap sebagai dinas pariwisata. Karena ada punya korelasi dengan perhubungan, korelasinya dengan pendidikan. Jadi anggaran untuk kepariwisataan sebenarnya akan dimaksimalkan ketika semua perangkat daerah bisa mendukung secara sinergi terkait dengan pengembangan kepariwisataan. Itu saya kira poin yang paling penting terkait dengan penganggaran. Tapi pada prinsipnya kami dan terutama Komisi 4 Bapeda sangat mendukung terkait dengan bagaimana kepariwisataan ini menjadi prioritas di Maluku. Baik. Oke, kita bakal lanjutin lagi Tribuners, namun ini kita jeda sebentar. Untuk aktivitas selanjutnya akan dipandu oleh rekan Dedi. Baik, terima kasih rekan Ajeng. Kok pakai rekan sekarang ya? Enakan panggil Ajeng ya. Halo Tribuners. Oh, udah semangatnya udah mulai turun ini Tribuners kita nih. Sekali lagi halo Tribuners. Wah, luar biasa, biasa aja gitu ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke sayap kiri. Bagian panggung itu ada standnya PLN di sini ya. Dengan akan dipandu sama Mas Panji. Mas Panji dan dua kakak-kakak yang cantik-cantik di sini. Misi Mas mic-nya. Oke, sebelumnya kita mau tanya-tanya nih, ada apa sih di stand PLN UP3 Ambon ini? Ya, sebelumnya saya mau menyapa dulu Bapak Ibu semua Tribuners yang hadir. Selamat sore. Coba lebih keras, coba lebih keras, coba ulang. Saya mungkin ini masih dalam rangka kemerdekaan ya. Selamat Kalau sore saya dulu. teriak, oh ya, selamat sore dulu. Selamat sore. Sore. Itu dong, harus semangat gitu loh, semangat kemerdekaan ini. Ya, langsung aja. Saya memperkenalkan diri dulu. Saya Panji dari PLN UP3 Ambon bersama tim saya. Pada sore hari ini kami akan mempresentasikan atau mendemokan seputar program PLN yaitu Electrifying Lifestyle. Itu artinya adalah semua alat-alat yang kita gunakan sehari di rumah itu sudah berbasis listrik. Jadi bisa Bapak Ibu lihat di sini di booth kami sudah ada kompor induksi dan ada air fryer. Jadi saya mau cerita sedikit juga, ini saya akan sosialisasikan seputar konversi gas LPG ke kompor induksi. Bentar Mas, berarti ini electricity lifestyle gitu. Siap, betul. Ini soalnya kata-kata itu sudah saya siapin dari tadi malam gitu. Jadi biar electricity lifestyle. Ya. Lanjut. Ya, nah jadi untuk Bapak Ibu ketahui, masyarakat di Indonesia ini masih sangat bergantung sekali kepada LPG dan minyak tanah. Namun jadi pertanyaan, ini mau sampai kapan? Karena untuk kita ketahui sendiri untuk gas dan LPG ini kita pakai terus-terus maka lama-kelamaan akan habis. Kita ambil contoh seperti di Pulau Jawa. Dulu ada minyak tanah, namun sekarang minyak tanah sudah raib, sudah tidak ada di Jawa. Begitupun dengan di Maluku. Suatu saat nanti beberapa tahun ke depan mungkin minyak tanah dan gas sudah tidak ada lagi. Nah, oleh karena itu pemerintah melalui instruksi presiden ini menginstruksikan untuk melakukan konversi 1 juta gas LPG ke kompor induksi. Nah, hal ini juga untuk mendukung pemerintah dalam memangkas pengeluaran APBN. Kenapa? Karena LPG dan minyak tanah yang kita pakai sehari-hari ini itu disubsidi oleh pemerintah. Nah, ini saya mendapatkan satu buah sumber. Jadi untuk 2022 ini pemerintah mensubsidi LPG sebanyak 502 triliun. Bayangkan, sangat besar sekali. Alangkah baiknya jika subsidi itu bisa dialihkan kepada
sektor kesehatan, sektor pendidikan, ataupun sektor pariwisata. Nah, saya akan asumsikan berapa sih yang disubsidi pemerintah untuk satu tabung LPG 3 kilo. Ini saya ada data dari salah satu sumber, untuk 1 kilogram LPG sebelum disubsidi itu harganya 13.500 untuk 1 kilo. Nah, setelah disubsidi menjadi 7.000 per kilogram. Itu berarti ada 6.500 rupiah yang pemerintah subsidi untuk 1 kilogram gas. Bagaimana kalau 3 kilo? Bagaimana kalau untuk yang di atasnya lagi? Nah, oleh karena itu saya di sini akan mengkampanyekan juga keunggulan dari kompor induksi sendiri. Yang pertama, kompor induksi itu mudah dibersihkan. Jadi kalau Bapak Ibu Tribuners di sini selesai masak itu tidak perlu kotor-kotor lagi, tinggal lap selesai. Lalu yang kedua, modelnya simple. Yang ketiga, mudah digunakan dan bisa dibawa kemana saja. Nah, jadi salah satu mendukung pariwisata juga, kami sudah membranding salah satu kafe di Ambon, itu kita sudah branding dengan kompor induksi. Nah, di sini juga salah satu transformasi PLN adalah green energy. Jadi kompor induksi ini juga mendukung untuk bebas polusi udara. Nah, di sini kami juga akan menggambarkan bagaimanakah pemakaian kompor induksi dibandingkan dengan kompor LPG. Jadi untuk 1 kg LPG itu kita asumsikan sebanyak 7 kWh. Sedangkan harga 1 kWh itu sebesar Rp1.699,53. Jadi untuk 1 kg LPG itu dipatok dengan harga Rp12.000. Sedangkan apabila menggunakan kompor induksi itu hanya mengeluarkan biaya sebesar 7 kWh atau dikonversi ke dalam rupiah sebesar Rp11.000 saja. Jadi untuk ibu-ibu memang sangat irit dan ekonomis. Lalu PLN juga sedang ada program. Jadi untuk Bapak Ibu yang beli kompor induksi di merchant yang bekerja sama dengan PLN, kalau di Ambon ini ada di toko Duta Elektronik Futurindo dan di Suburmoy, Bapak Ibu ketika membeli kompor induksi maka akan mendapatkan voucher tambah daya sebesar Rp150.000. Jadi sebagai contoh, apabila Bapak Ibu tambah daya dari 900 ke 2.200 itu membayar sekitar Rp2 juta. Namun apabila mendapat voucher tersebut hanya membayar sebesar Rp150.000. Boleh tepuk tangan untuk kompor induksinya. Ini sifatnya santai Bapak Ibu. Bapak Ibu juga kalau yang mau ke depan untuk sekedar demo atau icip-icip masakan hasil kompor induksi atau air fryer silakan. Mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Siap, boleh. Dengan kakak siapa nih kakak? Boleh pinjam mic-nya kak? Baik, terima kasih. Nama saya Gadis. Gadis? Iya. Luar biasa. Dengan kakak siapa sebelahnya? Saya Claudia. Nah, kalau buat teman-teman yang ada di Santika Hotel, Ballroom Santika Hotel ini, di sini nih ada ayam ya. Ada ayam, kemudian juga ada kentang goreng, ada tempe goreng dan ada sosis goreng. Tapi yang dikeluarkan cuma ayam dan kentang doang ya. Gak apa-apa, kita makan, kita coba ya. Gurih ya. Oh, benar. Siapa yang mau coba? Mungkin yang mau coba, angkat tangan. Tidak ada, gengsi semua pasti ya? Wah, udah tahu semua pasti gengsi ya. Nunggu makanan di luar ya? Oke, siap. Nah, kakak Gadis, bisa dijelaskan cara pakainya ini gimana, ini apa nih, kompor induksi ini? Baik, makasih Kak atas kesempatannya. Untuk yang ada di depan saya ini kebetulan air fryer yang sekarang ini bisa dibilang sedang hits di TikTok, di Instagram. Basisnya menggunakan uap panas untuk menggoreng ya, istilahnya seperti itu. Banyak yang menggunakan air fryer pada zaman kini karena air fryer itu dinilai lebih sehat, lebih sedikit menggunakan minyak. Cara penggunaannya pun lebih gampang. Kakak-kakak kalau mau pakai tinggal colok saja di colokan, setting panasnya, atur waktunya, dan makanan dapat jadi. Seperti ini contohnya, kalau bisa mau cek, mau coba, bisa datang langsung ke booth di depan ini. Oke, siap. Terus kita ke apa nih? Ini tadi apa? Air fryer? Iya, kalau yang ini air fryer Kak. Ini dia Electricity Lifestyle. Ini sekarang kompor induksi. Kakak siapa tadi namanya? Kakak Claudia, gimana nih Kak cara pakai kompor induksi? Siapa tahu mama-mama apa yang jual rujak mungkin bisa pakai kan? Enggak dong, bercanda. Boleh dijelaskan Kakak? Iya Kak, untuk kompor induksi ini kurang lebih mirip ya sama air fryernya.
Jadi tinggal dicolokin aja, kemudian ada pilihan di sini menunya, ada untuk on off, ada untuk menggoreng, ada untuk memanaskan sup, ada juga buat bakar-bakaran di sini sebenarnya bisa. Jadi ini juga ada untuk mengatur temperatur suhunya Kak, sama timernya juga tersedia di sini. Jadi kalau misalnya kita mau menghangatkan saja, kita bisa langsung turunin temperaturnya aja di sini. Terus untuk panasnya juga merata dan kalau menurut saya pemakaian saya pribadi lebih cepat ya dibanding pemakaian kompor biasa kayak gitu. Oke, keren. Jadi ini buat anak-anak kosan juga bisa pakai ini ya mungkin. Tapi mungkin bisa dipesan di mana tadi, Mas Panji? Kalau mau beli kompor induksi? Oke, ya kalau untuk di Ambon kita bekerja sama dengan toko Duta Elektronik Futurindo atau Devo sama Suburmoy yang di Jalan Trikora. Oke, siap. Kemudian ada bagi-bagi hadiah nih katanya nih, ya. PLN. Ya, dan ini kami juga ada mau bagi-bagi hadiah untuk Bapak Ibu penanya yang mau bertanya seputar PLN atau seputar kompor induksi dan lain sebagainya, dipersilakan. Kami buka 2 pertanyaan, boleh, persilakan untuk Tribuners yang hadir di sini. 2 pertanyaan, 5, 4, 3, 2. Oke, siap, bisa silakan. maju ke depan, maju ke Ya, depan. silakan Boleh, maju ke depan. Bapak. Mari. Boleh, silakan. Silakan maju ke depan Kakak. Ya, kita berikan tepuk tangan Ya, kepada tepuk tangan kakak dulu. HMI ini. Kakak-kakak GMKI ternyata. Oke, siap. Mungkin ini dengan kakak siapa, kenalan dulu nih kita nih. Ya, terima kasih Tribuners, nama saya Yongki Leslesi. Siap, langsung aja pertanyaannya. Oke, terima kasih. Ini merupakan satu perkembangan yang kemudian harus diberikan apresiasi ya. Tetapi kemudian saya ingin bertanya, kan pada prinsipnya penggunaan ini barang-barang kan menggunakan listrik. Apakah yang kita tahu dalam pemakaian listrik kan ada subsidi kepada masyarakat maupun tidak? Nah, apakah kemudian dalam penggunaannya daya subsidi itu dapat menjamin semua kebutuhan terkait dengan bisa memasak sesuai dengan alat ini? Lalu bagaimana juga dengan yang tidak terakomodir dalam subsidi itu sendiri untuk listrik itu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin mau langsung dijawab atau nunggu satu lagi? Boleh langsung jawab aja lah. Langsung jawab aja, silakan. Ya, jadi langsung saya jawab aja. Untuk subsidi sendiri dibagi menjadi 2 segmen tarif. Ya, jadi tarif untuk daya 450 dan 900. Nah, untuk informasi untuk penggunaan air fryer dan penggunaan kompor induksi ini minimal untuk daya 1300. Jadi kalau misalkan bisa atau enggak untuk pakai kompor dan lain-lain, itu kembali lagi ke pemakaian di rumah, karena di rumah sendiri tidak mungkin hanya ada kompor aja, tapi pasti ada TV, ada kulkas mungkin dan lain-lain. Namun untuk pemakaian di kompor induksi sendiri ini minimal di daya 1300. Nah, tapi jangan khawatir, ini nanti akan ada program dari pemerintah juga. Jadi masih dalam acara untuk konversi gas ke LPG, gas ke kompor induksi, ini nanti untuk masyarakat yang dapat subsidi listrik daya 450-900 ini akan diberikan juga kompor oleh pemerintah. Namun dengan syarat di rumah nanti akan dinaikkan dayanya ke 1300, namun tetap dengan keadaan kondisi bersubsidi untuk di sistemnya. Nah, mungkin seperti itu Kakak. Oke, baik, terima kasih. Kita belum. masih punya satu pertanyaan lagi, tapi nanti dulu mungkin ya, nanti dulu baru kita lanjut lagi. Nanti dulu Kakak, mungkin bisa ditahan dulu. Iya, nanti dulu. Nah, ini langsung kita kasih hadiahnya secara menyungguh-nyungguhkan diri. Iya. Setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab yang langsung dipandu oleh Ajeng Hatalea bersama 5 narsum kita yang hebat. Untuk kakak PLN terima kasih banyak, nanti kita sambung lagi. Ya. Oke, Ajeng saya kembalikan acaranya untuk Ajeng Hatalea. Terima kasih.
Baik, terima kasih rekan Dedi. Sepertinya peminat kompor listrik ini mulai meningkat ya dari forum ini karena terlihat dari banyak yang ngacung tangan ketika sesi tanya jawab tadi. Terima kasih Tribuners, masih bersama saya Ajeng di sini, masih memandu talk show dengan tema Maluku dulu, kini dan nanti dalam bingkai pariwisata Maluku menuju endemi. Tribuners, sebelum saya melemparkan mic ke audiens, saya mau ke Ibu Ilona dulu. Baik Ibu Ilona, satu pertanyaan, boleh dijawab singkat saja. Bagaimana penilaian Anda dengan perubahan tren pariwisata di Maluku khususnya, dan apakah yang sudah direncanakan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata sudah sejalan dengan hal itu? Ya, Kak Ajen, menurut saya tren pariwisata di Maluku ini sudah sangat baik ya. Dengan berkembangnya pengetahuan teknologi, informasi dan teknologi, maka pengembangan akan pariwisata melalui konten virtual itu sudah sangat menonjol sekali. Nah, kaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku atau pemerintahan sendiri menyangkut dengan tahun ini, tahun 2022 dengan berbagai event yang dilakukan, saya pikir sudah sangat baik ya, sangat amat baik. Kegiatan dilakukan oleh Dinas Pariwisata ataupun Provinsi Maluku secara seutuhnya. Yang pasti bagi kami akademisi, kami menginginkan bahwa adanya kerjasama dari stakeholder, dalam hari ini saya lebih menekankan kepada pentahelix ya. Jadi bukan hanya pemerintah, tetapi swasta, akademisi maupun komunitas masyarakat, terlebih lagi kepada media atau publikasi. Nah, untuk menampilkan pariwisata secara keseluruhan dan tren pariwisata di Kota Ambon itu, baik sebagai wisata religi, budaya, dan sejarah misalnya, itu promosi pariwisata itu sangat memegang peranan penting. Jadi Dinas Pariwisata maupun kalau di pembagiannya itu divisi pemasaran itu, pemasaran dan promosi memegang peranan penting dalam memberikan informasi atau mengakses informasi tentang pariwisata, terutama pariwisata yang ada di Maluku. Itu bagi kami akademisi. Jadi sebenarnya kami dari akademisi juga sangat membutuhkan pemerintah dalam hal ini. Saya bisa ambil contoh, saya bukan mengkilas balik ya, tapi ada program pemerintah yang dilakukan misalnya untuk pengembangan pariwisata atau desa pariwisata misalnya yang sekarang juga, dan misalnya yang sebelumnya pengembangan pariwisata untuk desa Sawai itu ada satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri untuk membangun pariwisata dengan melakukan ke Kampung Inggris. Sebenarnya destinasi itu ada, kalau tidak salah yang menurut tangkapan saya itu ada 5, karena kami sudah surveinya itu ada di Sawai, ada di Banda juga ada, dan rencananya itu sebenarnya kami dari Institut Agama Kristen Prodi Pariwisata itu akan melakukan kunjungan destinasi ke Banda untuk melakukan revitalisasi Kampung Inggris yang ada di Banda. Dan itu sebenarnya menyambung dari aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Maluku yang lebih memfokuskan ya Banda sebagai objek wisata. Kemudian yang berikutnya peranan pemerintah dalam hal ini memberikan kesempatan juga bagi kami akademisi di dalam menyalurkan segala ilmu pengetahuan. Mungkin ya IAKN Ambon itu masih ada belum yang terlalu mengenal ya. Kalau yang dikenal adalah Unpati dan UKIM. Tapi Prodi Pariwisata, Budaya dan Agama itu menawarkan segala bentuk ya yang sebenarnya bisa dilakukan membantu kerjasama dengan Dinas Pariwisata. Dalam hal ini ada event-event yang bisa dilakukan dan mahasiswa kami, dosen maupun mahasiswa sebenarnya bisa berbaur di dalam hal itu. Hal yang pernah kami lakukan untuk Prodi Pariwisata, Budaya dan Agama seperti kemarin yang dilakukan oleh mahasiswa kami ya, menyangkut dengan promosi pariwisata juga dan untuk menantangkan wisatawan masuk ke Maluku, kami bekerja sama dengan Hotel Santika ya. Dalam hal ini Hotel Santika melakukan event atau promosi dalam bentuk festival, dan festival itu adalah kerjasama dengan IAKN Ambon, Prodi Pariwisata, Budaya dan Agama. Untuk ketemuan Kak Ajen ya, untuk pariwisata, budaya dan agama bukan hanya pengetahuan tentang budaya maupun sejarah, tapi pengetahuan tentang bahasa. Nah di IAKN Ambon itu sebenarnya untuk menyambut itu realisasi dari akses yang disampaikan oleh Pak Penda bahwa
untuk menyapetangi itu maka ada kerjasama dengan Korea Selatan. Nah sebenarnya IAKN Ambon pun juga sudah membangun kerjasama dengan pemerintah Korea dalam hal memberikan kontribusi bahasa dan budaya Korea itu mentransfer ke kampus IAKN Ambon, dan itu ada di prodi pariwisata budaya dan agama. Jadi selain bahasa Korea, bahasa Jepang dan bahasa Inggris, ada juga bahasa Belanda. Itu kami gunakan sebagai dasar untuk menyiapkan peserta didik kami, lulusan kami untuk berkompetensi di dalam dunia pariwisata secara umumnya. Itu yang bisa saya sampaikan, Kajen. Baik, oke Tribuners yang masih memantau kita di layar monitornya saat ini di kanal YouTube maupun Facebook fanpage Tribun Ambon. Kita juga blast ya di Tribun Network termasuk di Tribun Bangka, Tribun Bali, Tribun Timur tentunya. Saya mau ke peserta kami yang ada di Ballroom Hotel Santika Premier Ambon saat ini. Bukan sesi tanya jawab Tribuners, kalau sesi tanya jawab saya yakin sungguh bahwa banyak sekali ada OKP, ada pelaku pariwisata yang suka jalan-jalan di sini punya banyak sekali pertanyaan. Bagaimana kalau kita rangkum dalam satu rekomendasi, yang angkat tangan boleh kasih masukan, rekomendasi untuk apapun itu soal pariwisata yang mana akan ditangkap oleh bapak-bapak dan juga ibu yang ada di panggung ini, agar kemudian nanti akan dijadikan sebuah rekomendasi yang bakal diimplementasikan ke depannya. Saya mau melihat tangan-tangan mana yang sudah ngacung. Baik, Tribuners. Teman-teman dari tribunambon.com boleh langsung dijalankan mic-nya ke meja paling depan dulu ya, nanti kita ke belakang lagi ya. Itu ya udah yang nyengir-nyengir atau itu sudah, kasih mic-nya. Jangan lupa untuk memperkenalkan diri dan Anda dari mana begitu. Iya, baik, terima kasih host yang paling cantik Ibu Ajeng dan Bapak Ibu sekalian, para narasumber yang saya hormati. Perkenalkan saya James Pakniani. Mau disebut apa ya? Mau bilang pelaku wisata juga iya, mau bilang akademisi juga iya, dan saya lebih menekankan pada posisi sebagai pelaku wisata. Bapak Ibu sekalian, saya pernah bersama dengan salah satu teman menggerakkan masyarakat di Kampung Siwang, dan Siwang itu mulai terkenal sebagai destinasi wisata ketika kami mencoba untuk menggerakkan masyarakat dan membangun objek wisata Siwang Paradise. Itu asal muasalnya dari kami, dan melihat percakapan kita, mendengarkan percakapan kita hari ini, sebetulnya kalau dari perspektif saya ada banyak hal. Tidak mudah untuk memajukan pariwisata di Maluku, karena kita bicara pariwisata di Maluku, kita bicara banyak aspek. 4A harus masuk, aksesnya, atraksinya, amenitinya, dan semua hal perlu menjadi perhatian. Dan karena itu kalau dimintakan saran, sebetulnya saya lebih kepada bagaimana kita dalam kolaborasi pentahelix yang tadi dikatakan oleh Ibu Kaprodi tadi, kita mendudukkan dulu perspektif kita, persamaan persepsi kita tentang pariwisata secara akademis. Jadi pengetahuan kita tentang pariwisata itu mesti menjadi fondasi untuk mengembangkan pariwisata di Maluku. Itu yang harus penting dulu. Sebab kalau kita tidak punya dasar pengetahuan tentang ini, maka pada akhirnya dia juga akan berdampak terhadap kerja-kerja kita. Dan itu yang harus dilakukan. Karena itu apresiasi kepada Institut Agama Kristen Negeri Ambon yang telah membuka program studi pariwisata untuk menjawab kebutuhan di Maluku. Dan karena itu perlu ada kerjasama. Perlu ada kerjasama. Nah, kalau kita bicara tentang pengembangan ataupun juga pembangunan pariwisata, maka kita akan berhadapan dengan konsep yang begitu luas. Misalnya ada pariwisata massal, ada pariwisata yang ekoturism, kemudian ada pendekatan baru yang dikembangkan pariwisata berbasis masyarakat. Nah, yang saya lihat kebanyakan destinasi wisata yang hidup di Maluku ini adalah destinasi wisata yang dikembangkan dari bawah. Basicnya community based tourism. Contoh kecil kami di Siwang. Nanti setelah itu baru diambil untuk ikut ajang. Di Velora itu dimulai oleh masyarakat, ikut ajang. Kemudian ditetapkan oleh pemerintah sebagai desa wisata. Dan basic ini yang mesti kita
dorong dengan memberikan pengetahuan dan pelatihan kepada masyarakat untuk mengembangkan pariwisata itu sebagai sektor pariwisata unggul, membantu meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat. Nah ini yang paling penting, dan saya kira percakapan hari ini adalah sebuah apresiasi untuk Maluku dengan segala potensinya. Kita harus memperhatikan Maluku. Saya punya harapan orang akan menjadikan Maluku ini sebagai daerah tujuan wisata. Karena misalnya kita besok-besok punya Blok Masela, ada berapa banyak orang yang hadir, ya kita siap tidak untuk menampung mereka. Dan karena itu mari kita sama-sama mendorong pariwisata Maluku ini untuk dia maju dengan kerjasama lintas sektor. Pentahelix itu perlu kita bangun. Memang tidak mudah Bapak Ibu. Saya pengalaman 1 tahun lebih di Kampung Siwang itu berhadapan dengan banyak hal. Berhadapan dengan karakter masyarakat, berhadapan dengan misalnya kepemilikan objek wisata, berhadapan dengan regulasi, banyak hal sekali. Dan saya menjadi orang yang, oh iya ternyata tidak semudah itu. Baik. Mungkin kita di luar akan bilang pemerintah belum bikin ini, belum bikin itu. Tapi bagi saya dasar dari pengetahuan, kerjasama, kolaborasi lintas sektor supaya kita bisa memajukan pariwisata ini dengan baik. Terima kasih. Dan mari kita berikan tepuk tangan untuk para narasumber kita yang sudah fasilitasi kita. Oke, terima kasih. Tadi ada beberapa poin yang disampaikan, diantaranya persamaan persepsi agar orang-orang Maluku itu bisa paham dulu sektor apakah ini. Kemudian kerjasama lintas sektoral itu yang paling penting. Dan yang ketiga adalah membangun atau meningkatkan kapasitas masyarakat dalam hal ini untuk membuat community based tourism tadi. Oke, satu lagi dari meja belakang, nanti kami tahan kalau masih ada waktu, nanti saya putar lagi di meja kedua dari kanan saya. Oke, paling belakang tadi yang baju merah, tadi udah ngacung. Siapa yang mau sampaikan rekomendasinya? 2 poin atau 3 poin boleh. Ini adalah kesempatan buat teman-teman Tribuners tentunya. Oke, dari meja. Oke, saya kesini dulu ya. Oke, silakan, tolong mic-nya. Langsung ke poinnya ya. Ya, terima kasih to the point. Ya, saya tertarik dengan tadi penjelasan Pak Samson Atapari terkait dengan salah satu sumber pariwisata yang kemudian menarik wisatawan itu sendiri. Dalam hal ini wisata alam maupun wisata budaya. Saya memberikan konkret wisata alam dan wisata budaya yang menurut saya yang harus dikembangkan dari sisi infrastrukturnya. Kebetulan di sini Pak Samson bertindak sebagai anggota DPR, komisi terkait, lalu kemudian representasi daripada masyarakat Seram bagian barat. Ada salah satu hal yang menarik terkait dengan potensi wisata alam dan wisata budaya di daerah Inam Mosul maupun daerah Elpa Putih. Terlebih khusus daerah Elpa Putih itu persoalan sampai ke Abio dan Huku. Kalau teman-teman bisa lihat sangat mengerikan jalannya. Sekali-sekali pemerintah memperjuangkan jalan untuk bisa mengembangkan pariwisata alam maupun pariwisata budaya di daerah tertentu. Dalam hal ini daerah, ada 5 daerah di situ. Abio, Huku Kecil, Watui, Ahiolo dan Somit, Pasinaru. Ini salah satu contoh kecil. Ada banyak tempat di Maluku ini yang memang dari wisata alam maupun wisata budayanya nanti kemudian menarik wisatawan itu sendiri, wisatawan mancanegara, wisatawan lokal maupun wisatawan apapun itu ucapannya, tapi infrastruktur itu sangat penting. Karena untuk sampai ke wilayah yang tadi saya sampaikan, yang salah satunya dapil dari Pak Samson yang merupakan wakil rakyat itu sendiri, berhari-hari baru orang bisa sampai ke atas. Dan kami KMK merasakan itu karena kami melakukan pengabdian di situ. Saya perlu tegaskan karena potensi alamnya cukup luar biasa juga dalam hal ini yang bisa dikembangkan. Tidak sebatas umbar janji, tolong direalisasikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan lagi. Oke, kami ke meja 2 dari kanan saya, silakan.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tani Rayeto, saya kebetulan mewakili dari GNP Maluku. Jadi bicara tentang pariwisata ini ada banyak pengalaman yang saya alami karena dari tahun 2012, 13 sampai 2020 itu saya selalu melakukan touring backpacker khususnya di Maluku. Ada beberapa persoalan yang menjadi catatan penting buat kami, terutama di GNP juga, adalah yang pertama, kalau bicara persoalan pariwisata, itu kita di Maluku belum siap. Promosinya saja yang kuat, tapi kita secara internal itu tidak siap. Karena begini, saya pilih ya, misalkan pariwisata wisatawan dari mancanegara bahkan Nusantara, itu beda sama wisatawan di lokal gitu loh. Kalau misalkan wisatawan dari mancanegara atau Nusantara, itu dia bukan saja datang kemudian wisata, tujuannya bukan saja wisata, tapi dia harus cari tahu tentang sejarahnya, budayanya, jadi karakter masyarakatnya di tempat lokasi wisata itu gimana. Jadi di situ. Sementara kalau misalkan kita di lokal Maluku, ya udah yang penting sampai di lokasi foto-foto, posting udah selesai, pulang. Tapi kalau dari Nusantara itu harus minimal nginap. Nah, yang jadi persoalan dari tempat-tempat wisata yang sudah ada beberapa di Maluku ini kan, itu kan kalau masuk dalam standar pariwisata itu kan tidak masuk standar. Minimal salah satu tempat atau lokasi yang disebutkan menjadi pariwisata itu kan misalkan kayak begini. Dari transportasi, setelah sampai transportasi, penginapannya gimana? Ya begitu, penginapannya gimana? Lokasinya gimana? Karakter masyarakatnya gimana? Itu memang harus disiapkan. Sementara di Maluku ini jarang sekali, banyak yang belum terekspos, maksudnya belum disiapkan secara internal oleh pemerintah Provinsi Maluku. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya dari pendidikan pariwisata tadi Pak Bu, saya juga setuju sama teman saya tadi. Jadi minimal bukan saja mensosialisasikan persoalan bahasa Inggris, bahasa Jepang, tapi minimal bahasa lokal orang masyarakat di situ juga harus sebenarnya. Masyarakat lokal orang di situ juga harus. Karena memang pengalaman saya ketika sampai di beberapa wisatawan, bahkan bahasa-bahasa lokal yang orang di situ juga anak generasi muda juga sebakal langsung tahu. Ketika dia tanya bagaimana ini sejarahnya, bagaimana, udah kan tahu. Makanya saya sepakat juga ketika hari ini kita memang butuh kolaborasi, kemudian kerjasama yang baik agar segala hal persoalan-persoalan yang saya secara pribadi alami di lapangan itu bisa diselesaikan. Terima kasih. Baik, kurang lebih poinnya sama dengan salah satu perwakilan dari OKP tadi, yaitu terkait dengan transportasi dan juga akomodasi yang perlu dikembangkan oleh pemerintah, begitu. Kami ke satu lagi yang paling depan saya, silakan. Boleh dong, dari tadi nggak ada yang sebutin nama begitu. Ya, terima kasih kesempatannya moderator pembawa acara. Untuk teman-teman Tribuners juga selamat sore. Saya Noel dari perwakilan Kompas TV Ambon. Saya karena penegasan dari moderator tadi bahwa tidak bisa bertanya, hanya kasih masukan. Jadi saya ingin kasih masukan buat bapak-bapak perwakilan pemerintah yang ada di depan, perbanyak belusukan Pak ke lokasi wisata. Karena di sana bapak pasti menemukan ada tempat-tempat wisata yang belum bisa menjadi lokasi untuk dikunjungi seperti sinyal tidak ada. PLN masih pakai genset. Kemudian ada juga internet di sana masih ya sinyalnya hilang-hilang lah. Kemudian air bersihnya tidak ada dan akses satu-satunya itu jalan transportasi ke sana. Karena jika bapak-bapak berkunjung atau belusukan ke lokasi wisata tadi juga pasti ada manfaatnya untuk mereka di sana karena pasti bapak menemukan hal-hal yang pengalaman-pengalaman dari wisatawan yang datang ke sana. Demikian, terima kasih Mbak Ajeng. Baik, terima kasih. Ini terkait dengan accessibility ya, termasuk tadi ada transport, sinyal dan juga listrik yang tentunya akan
jadi PR nih buat bapak-bapak karena sebagian besar wilayah kita tidak tercukupi aksesibilitas tadi. Oke, satu lagi, boleh silakan mic-nya. Nanti yang di sini terakhir ya, boleh silakan. Selamat sore Bapak Ibu, selamat sore Tribuners. Beta perkenalkan nama Martin Reasoa. Beta di sini mewakili Badan Promosi Pariwisata Daerah Maluku. Karena apa? Tidak ada pertanyaan, hanya ada kasih saran. Beta saran pertama untuk Tribuners, tribun.com Ambon, tribunambon.com. Tribunambon.com. Ya, beta berterima kasih ada acara seperti ini, sangat jarang sekali dilakukan oleh media-media lain begitu. Tapi beta kasih masukan. Boleh, kita fokus ke masukannya nih. Beta kasih masukan kalau lain kali undangannya kasih pelaku wisata itu lebih banyak. Karena beta lihat sini rupa-rupa sini ini kayak macam OKP begitu. Di depan itu pemerintah yang punya kebijakan mengatur kebijakan. Sementara pelaku yang di bawah ini beta lihat seng ada begitu. Ya, beta kira tadi Noel mau bilang dia dari perwakilan masyarakat sadar wisata di Galala, tapi dia dari Kompas juga. Yang itu yang pertama. Beta kasih masukan ini juga terkait dengan kita punya pengembangan pariwisata di Maluku. Ini bicara soal tren wisata Bapak Ibu, tren wisata lokal dan global sekarang ini maupun bicara soal Nusantara maupun global. Katong lihat, katong ini baru habis dilanda pandemi dan tren wisata yang sedang berkembang itu pariwisata yang berbasis pengalaman, experience tourism, pariwisata yang berbasis kesehatan, sport tourism, pariwisata yang yang bisa bikin orang tuh tenang. Tadi beta sudah simak di awal, aja yang bilang experience tourism. Orang mau cari sesuatu tuh yang beda begitu. Orang dari mana kita seng tahu, tapi dong mau datang ke Ambon tuh cari sesuatu yang beda. Saya perlu kapal yang mewah yang seperti tadi. Yang penting ada akses sampai ke situ, yang kepastian itu yang penting. Lalu yang berikut terkait dengan tren ini. Beta minta mungkin pemerintah punya kesiapan ke sana begitu. Terkait dengan sport tourism, misalnya katong di Maluku, Ambon ini apa yang mau diangkat menjadi untuk katong bisa mengikuti tren-tren itu. Apa yang bisa diangkat untuk orang mau berwisata untuk pengalamannya itu menjadi kesiapan. Terkait dengan itu sosialisasi perlu dilakukan karena beta lihat yang berkembang di Ambon ini. Tempat-tempat wisata yang punya payung warna-warni itu. Itu karena itu tidak menjawab tren wisata yang terjadi saat ini. Baik. Orang cat-cat dinding, cat-cat pohon, begitu. Baik. Ada lagi satu poin terakhir? Ada lagi yang berikut. Satu poin terakhir ya, biar poinnya dibagi-bagi nih sama yang ini sosialisasi terkait dengan tempat wisata. Beta pikir 7 Sabta Pesona itu dia harus hadir di sana. Beta berkunjung ke Siwang, ini kita kasih contoh siapa? Beta duduk itu, beta takut beta jatuh-jatuh nih tuang, ini hilang, beta bisa patah-patah di bawah begitu. Seng safety begitu, seng nyaman orang datang ke sana. Ada tempat wisata baru yang dong bangun di Karanjang atas, yang dong bikin kayak di luar-luar tuh yang orang datang lah di itu. Ini katompi sana dua, dong sen taruh kata kapasitas orang di sana itu berapa banyak begitu. Sehingga kalau katong sampai di sana misalnya katong 7 orang datang punggul di bawah punggul, katong bilang punggul begitu. Jadi itu sosialisasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah sehingga ambil kebijakan supaya masyarakat juga tahu yang dong bikin dong suka begitu, dong sen tahu tren pariwisata itu yang sekarang yang lagi berkembang itu seperti apa. Baik. Itu sih. Oke, terima kasih. Martin.
kurang lebih beberapa poin agak sama, tapi yang terbaru yaitu sosialisasi. Belusukan itu perlu, belusukan tadi disampaikan oleh rekan Noel. Nah, setidaknya di destinasi wisata itu ada 7 sapa pesona, termasuk safety tadi. Jangan-jangan ini lagi kita jauhkan aja. Satu lagi yang terakhir boleh, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Nirwana dari PLN, mewakili PLN pada sore hari ini. Saya mungkin langsung masuk ke ini ya, ke masukan aja buat Dinas Pariwisata, bahwa pada saat ini PLN kami surplus, jadi kami siap untuk mendukung program dari Dinas Pariwisata untuk berinvestasi di Maluku untuk meramaikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata. Kemudian perlu kami sampaikan apa yang sudah berjalan saat ini adalah kami punya program yang namanya saat ini mungkin Bapak Ibu sudah lihat bahwa sudah ada kuliner malam ya, itu kerjasama kami dengan Disperindak waktu itu. Jadi yang tadinya di depan amplas pindah ke belakang, itu sudah sangat ramai di belakang. Kami siapkan 5 SPKLU di sana, 5 SPLU di sana yang memang sekarang sudah dipakai, sudah sangat ramai sampai di ujung amplas. Kemudian ada namanya SPLU PJU Mandiri, itu kami beri bantuan ke desa-desa atau wilayah atau yang membutuhkan penerangan. Jadi kami saat ini kami ada 26 titik yang kami sediakan ke desa-desa. Namun yang sudah terpasang saat ini ada 15 titik di Lehitu sudah terpasang, hanya saja belum maksimal digunakan karena ternyata dari desa-desa tersebut mereka belum siap dengan instalasinya. Jadi kami sudah siapkan listriknya, tapi masyarakat di sana yang belum siap untuk instalasi listrik. Jadi mungkin kami mungkin butuh support ya. Jadi suatu daerah tidak akan ramai apabila lampu tidak ada di sana. Di Siwang kami sudah siapkan 1 SPLU. Jadi mohon untuk dapat dimanfaatkan Pak, karena saya lihat pembelian tokennya sampai saat ini belum maksimal. Jadi kalaupun untuk semua yang hadir saat ini, jika misalnya ini kan untuk PJU kan tidak disediakan oleh Pemda ini ya, Pemkot ya. Jadi untuk kayak lorong-lorong atau perumahan-perumahan yang butuh akses penerangan jalan itu bisa mengusulkan ke kami biar kami siapkan PJU mandiri di sana. Baik. Iya, ada itu lagi gratis, poin terakhir? Itu gratis. Sementara mungkin itu aja. Baik. Jadi kami siap untuk boleh tepuk tangan dulu buat PLN, salah satu yang menjadi persoalan di Provinsi Maluku accessibility, yaitu tentang listrik. Begitu ya, kami bisa melihat bahwa di daerah-daerah terutama di Pulau Seram Timur, untuk destinasi wisata potensinya luar biasa, potensi bahari ya Bapak Ibu ya. Namun di sana sayangnya untuk akses listrik dan juga internet masih parah. Kecuali yang mau healing tai kucing di sana, ngilang kabar gitu ya, itu merupakan satu anugerah gitu. Bagaimana dengan mereka yang melakukan perjalanan bisnis yang butuh konektivitas seperti itu, namun dikendalakan dengan hal-hal tadi. Nah, tadi sudah banyak, kurang lebih aksesibilitas adalah persoalan yang paling umum di sektor pariwisata ini, dan juga ada masukan-masukan dari para peserta yang sudah disampaikan. Saya rangkumkan saja, mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Anton, silahkan Bapeda, terkait dengan perencanaan untuk menuju ke endemi. Seperti yang kita tahu bahwa Tribuners saat ini kita masih ada di masa transisi pandemi menuju ke endemi, yang mana menjadi impian semua orang, bahkan pemerintah, WHO juga sudah mesinyalkan itu, kalau bisa Indonesia itu bisa masuk di endemi pada April, Juni, Juli seperti itu. Namun kasus COVID-19 meningkat lagi secara nasional. Untungnya di Maluku tidak ada peningkatan yang signifikan. Begitu, kita doakan saja endemi ini akan segera kita masuki seperti itu. Silakan Pak Anton. Iya, terima kasih. Kalau dari kami
kami hanya mengucapkan terima kasih dengan begitu banyak masukan, itu menunjukkan bahwa begitu banyak juga dukungan dan perhatian kepada para wisata di daerah ini. Karena itu kalau pada masa pandemi yang sangat sulit kita bisa lewati itu dengan baik, walaupun mancanegara naik, Nusantara naik, mancanegara masih tetap datar, lokal dan naik, dan kita juga sudah masuk dalam hal-hal yang lebih baik. Kalau beberapa tahun lalu kita lihat secara digital terjadi banyak kemajuan, kita lihat juga dari sisi transportasi dan berbagai banyak perubahan di saat ini, kami optimis bahwa dengan berbagai partisipasi dari seluruh komponen masyarakat seperti ini, dan juga dengan mendukung pemerintah dengan berbagai keterbatasannya, maka semua ini akan kita hadapi dengan baik. Dan walaupun pada saat ke depan di situasi yang lebih baik ini, saya yakin bahwa kita akan lebih maju. Kalaupun ada juga hal-hal yang tidak kita duga, kita sudah punya pengalaman di masa lalu bagaimana menghadapi ini dengan lebih baik. Dengan baik, maka kami tetap punya optimisme bahwa dengan kebersamaan di antara kita, para wisata Maluku ke depan akan maju. Demikian. Baik, terima kasih Pak Anton. Kita tahu bahwa tamu mancanegara ini merupakan salah satu yang memberikan dampak dari sisi pemasukan ke daerah Provinsi Maluku. Kami mau dengar dari Pak Nugroho sebagai pelaku pariwisata dari perhotelan seperti itu, rekomendasinya seperti apa buat bapak-bapak ini juga yang menjadi narasumber saya pada sore hari ini. Silakan mungkin yang mau disampaikan. Sekaligus closing statement ya Pak ya. Kalau dari kami pelaku pariwisata, tentunya kalau berhubungan dengan bapak-bapak pengambil kebijakan di sini adalah tentunya adalah regulasi ya, karena regulasi itu sangat penting untuk menarik investasi. Jadi ada regulasi, ada insentif, kalau misalnya ada itu membuat orang akan tertarik untuk berinvestasi. Itu yang paling penting, dan juga peraturan yang jelas. Itu sangat dibutuhkan untuk suatu investor untuk datang untuk berinvestasi. Jadi itu yang paling penting. Dan untuk SDM juga tidak kalah penting, tetapi untuk SDM sih sementara kami selalu berusaha bekerja sama dengan teman-teman dari akademisi dengan ini untuk meningkatkan SDM yang ada di Maluku ini. Mungkin saya dari pelaku pariwisata ya, dari usaha itu sih regulasi, aturan, dan insentif mungkin ya bisa diberikan kepada kami. Terima kasih. Baik, catatannya adalah regulasi dan insentif. Oke, ini langsung didengar nih ya Pak ya. Kami mau ke Ibu akademisi dulu, Ibu Elona silakan. Ya, bagi kami akademisi rekomendasi yang bisa kami berikan, yang pertama itu tentang kerjasama lintas sektor yang telah saya bilang atau Pentahelix guna memajukan pariwisata di Maluku. Yang kedua, membantu masyarakat atau pelaku wisata untuk meningkatkan kualitas pada masing-masing DTW. Dengan demikian dapat dilakukan dalam bentuk edukasi dan pelatihan. Kemudian yang ketiga, memajukan pariwisata Maluku melalui aksesibilitas seperti yang tadi sudah disampaikan, dan jasa pariwisata lainnya seperti travel dan lain-lain. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Samson, silakan. Ya, pertama ini terima kasih ya masukan-masukan yang disampaikan untuk mendorong ke depan ini pariwisata di Maluku semakin baik, dan yang paling utama kita mengharapkan kunjungan baik itu yang mancanegara maupun yang Nusantara ini semakin banyak yang berkunjung ke Ambon. Memang ini bukan hal baru kita di Provinsi Maluku kaitan dengan persoalan-persoalan infrastruktur untuk aksesibilitas. Tadi sudah disebutkan transportasi baik darat, udara, laut, lalu jaringan telekomunikasi,
bagaimana apa kelistrikan untuk dia bisa sampai di pelosok-pelosok di desa dan itu dia bisa menjangkau seluruh objek-objek wisata. Memang ini menjadi PR kita yang cukup berat untuk bagaimana bisa memenuhi sampai standar. Jangan kita berbicara standar maksimal, standar minimal ini juga belum tercapai. Ini banyak faktor yang mempengaruhi kaitan dengan bagaimana aksesibilitas ini kita bisa mencapai untuk mendorong sektor pariwisata. Yang pasti kita Provinsi Maluku keterbatasan anggaran ini cukup tinggi, APBD kita tidak terlalu besar karena DAU itu dihitung hanya darat, laut itu belum menjadi faktor yang dihitung dan ini PR kita selalu berjuang, tetapi pemerintahan ini kan dia terpusat juga sampai dengan pemerintah pusat. Terakhir kita coba berjuang bagaimana pemerintah bisa mengakui laut ini masuk dalam hitungan DAU sehingga ada penambahan anggaran, tapi ini juga belum tercapai dan ini memang bukan jadi alasan bahwa kita diam ya. Dari waktu ke waktu selalu dikaji untuk bagaimana ini bisa menjadi satu kebijakan formal. Lalu tadi yang disampaikan yang inisiatif dari masyarakat. Memang pariwisata ini kita tidak bicara tunggal ya, ini harus keterkaitan semua stakeholder dan apa yang menjadi inisiatif masyarakat itulah yang memang kita harus dorong untuk dia lebih baik lagi dari mutu, dari kualitas dan terutama ini untuk promosi karena kalau kita membangun tanpa ada embrio, tanpa ada inisiatif itu juga berat. Jadi terima kasih seluruh masukan ini menjadi catatan kami nanti bersama-sama dengan pemerintah daerah tetap dari waktu ke waktu untuk kita membicarakan untuk cari solusi yang paling terbaik untuk kepentingan pariwisata di Maluku karena inilah faktor yang bisa mendatangkan devisa bagi kita. Terima kasih. Iya, tambahannya mungkin dari segi pengawasan wakil rakyat ya, sebelum ketok palu dilihat lagi program-programnya apa aja. Mungkin anggarannya tidak dipangkas, tapi program-programnya perlu diperhatikan agar kita tidak melihat lagi payung berwarna, tembok-tembok berwarna di destinasi wisata alam yang ada di Provinsi Maluku. Terakhir, Pak, silakan. Baik, terkait dengan hal di akhir percakapan kita, kami akan terus mendorong terkait dengan peningkatan SDM, baik terkait dengan digital, kemudian pelaku usaha kepariwisataan termasuk ekonomi kreatif, karena itu adalah aset kita. Yang kedua, tadi telah disampaikan Ibu Hilolona, kami kolaborasi itu menjadi hal yang penting. Dengan IAKN, kami juga menerima mahasiswa IAKN untuk magang di Dinas Pariwisata untuk merasakan pengalaman praksis terkait dengan dunia kepariwisataan. Tetapi kolaborasi ini baik tadi juga disinggung terkait Pentahelix, ini kita akan terus optimalkan. Kami dengan Pak Nugi, dengan teman-teman PRI, kami mencoba buka ruang diskusi untuk mendengarkan kira-kira kebutuhan teman-teman PHRI terkait dengan bagaimana mendorong peningkatan pariwisata secara mutual, artinya untuk Maluku maupun bisnis teman-teman ini seperti apa. Kami juga kolaborasi dengan PLN untuk mendorong atraksi di Gong Perdamaian, ada sepeda listrik nantinya, kemudian beberapa spot wisata dan bahkan tempat untuk cas mobil dan motor listrik ke depannya di situ. Karena kami sadari bahwa kami memiliki keterbatasan terkait dengan penganggaran. Dan juga dengan teman-teman ekosistem pariwisata ke depannya, yang pada intinya kami akan lebih banyak mendengar karena tren selalu berkembang dan terutama dengan teman-teman milenial itu akan kita update terus seperti apa respon dari pemerintah terutama dengan Dinas Pariwisata terkait dengan tren seperti apa yang sangat dinamis dan sangat super cepat di era digital ini. Mungkin itu yang baik, boleh tepuk tangan sekali lagi buat narasumber kami Tribuners. Saat ini apapun yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam hal ini pemerintah, pelaku usaha, pariwisata akan dikembalikan lagi ke masyarakat sebagai penikmat
dari upaya-upaya itu. Semoga apa-apa yang telah direncanakan menjadi proyek strategis dari bidang masing-masing dan juga masukan-masukan yang sudah disampaikan perwakilan masyarakat yang telah disampaikan dalam forum ini bisa dikawal oleh wakil rakyat kami dan juga kami media tentunya akan menjadi bagian daripada proses pengawalan itu. Implementasinya kembali lagi ke masyarakat. Baik, terima kasih sekali lagi oleh narasumber kami yang luar biasa sudah hadir dalam talk show dengan tema Maluku Dulu, Kini dan Nanti dalam bingkai pariwisata Maluku menuju endemi. Terima kasih untuk Ketua Bapeda Provinsi Maluku ada Pak Anton Leilusa dan juga Wakil Rakyat kami Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku Pak Samson, akademisi kami yang merupakan Ketua Program Studi Pariwisata, Budaya dan Agama IAKN Ambon, Ibu Ilaini, dan juga ada Kabid Pemasaran dari Dinas Pariwisata Provinsi Maluku ada Pak Rio, Pak Nugroho, terima kasih banyak, GM Hotel Santika Premier Ambon, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan Tribunes. Baik, kita akan jumpa lagi dengan perbincangan lainnya, tema-tema menarik dan narasumber kece-kece tentunya. Tentunya pantau kami di layar monitor kanal YouTube tribunambon.com dan juga Facebook fanpage. Ada juga portal kami www.tribunambon.com. Semua berita terkini dan tercepat ada di tribunambon.com, percaya deh. Baik, saya Ajeng Hatalea dan seluruh kru yang bertugas. Terima kasih sekali lagi sudah menonton diskusi kami pada hari ini. Kami pamit dan saya kembalikan ke MC Dedi. Oke, terima kasih. Itu tadi bagaimana talk show dengan judul Maluku Dulu, Kini dan Nanti yang dibawakan oleh Ajeng dan para narasumber hebat kita. Terima kasih. Dan tanpa berlama-lama saya akan panggil teman-teman dari For Fun Acoustic untuk nyanyi-nyanyi ngibur kita di sini. Dan demikian seru-seruan kita di talk show Maluku Dulu, Kini dan Nanti hari ini. Tak lupa saya kembali mengucapkan terima kasih kepada para sponsor. Karena tadi di luar saya sudah dibisikin jangan lupa. Oke, siap. Yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Ada ini yang paling pertama Bank Indonesia. Kemudian ada Komforta, ada PT Gelora Aksara Pratama. Kemudian ada BNI, Garuda Indonesia, PLN, PT GBU. Kemudian Telkomsel, Wardah, Amaris Hotel, Angkasa Pura. Kemudian ada tentunya Hotel Santika Premier Ambon. Saya Dedi Aziz, Ajeng Hatalea beserta seluruh kru yang bertugas. Kami semua undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For Fun Acoustic. Black man with a song and the smoke of magic power, boogie loud. Woman with the wooden dry in kan kabaya, Nona Ambone. Black man with a song and the smoke of magic power, boogie loud. Woman with a wooden dry in their kan kabaya, Nona Ambone. Sing the sweet song, Ambon Manise. Sing the sad song, see your other way, waiting for you and me. Sing the sweet song, Ambon Manise. Sing the sad song, see your other way, waiting for you. Apa tempo mau pulang Black man with a song in the smoke of magic power, boogie loud. Woman with the wooden dry in her kan kabaya, Nona Ambone. Sing the sweet song, Ambon Manise. Sing the sad song, see your other way, waiting for you and me.
song Ambon manis sing the sad song see you other way waiting for you Ambon tempo mau pulang Ambon the sun to the Cape of Halang Ambon the sun to the Bay of Cambodia Amboy the sun to the beach of Kampong Amboy the sun to the black of Ambon Music. Black man with a song in the smoke of magic power. Boogie loud. Woman with a wooden try in a smiling kind kabaya. No, na Ambone. Sing the sweet song Ambon manis sing the sad song see your other way waiting for you Ambon tempo mau pulang Ambon the sun to the Cape of Halang Ambon the sun to the Bay of Ambon Ambon the sun to the beach of Kampong Ambon the sun to the black of Ambon Ambon the sun to the Cape of Halang Ambon the sun to the Bay of Ambon Ambon the sun to the beach of Kampong Ambon the sun to the black of Ambon Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.